Eh, sebentar. Oke, founder di kampusmarketing.com. Nah, kalau teman-teman tanya, Bang, asalnya dari mana gitu? Ya, biasanya saya dipanggil oleh teman-teman di member itu Bang Fadil karena saya dari Padang. Jadi kalau manggil Mas itu biasanya memang orang Jawa kan karena saya orang Padang, biasa dipanggil Uda atau Bang. Jadi mungkin boleh nih teman-teman yang ada dari Padang atau sekitarnya, sekitar Sumbar boleh komen di chat. Mana tahu setelah ini kita bisa kopdar bareng nih kalau udah teman-teman dari Sumbar. Nah, perkenalan sedikit tentang saya ya. Saya adalah founder di kampus marketing sesuai yang dikatakan Mas Aroma tadi, yaitu sebuah platform pelatihan digital marketing yang saya bangun dari tahun 2017. Walaupun nama kampus marketing ini baru hadir 2019 gitu. Dan juga saya membentuk sebuah sistem affiliate marketing untuk kampus marketing dengan nama kampus affiliate. Mungkin teman-teman yang udah aktif di affiliate marketing juga tahu nih kampus affiliate. Dan juga saya adalah founder dari Kampus Kreatif, sebuah digital marketing agency yang umurnya juga baru banget, di akhir 2020 lalu saya bentuk teman-teman. Nah, untuk perkenalan lengkap ya dan menghemat waktu, nanti teman-teman boleh aja cek pengenalan dari saya di official set fadiladitya@win. Jadi nanti silakan buka ini setelah kita webinar tentang Facebook Ads ini. Nah, di kesempatan kali ini kemarin Mas Aroma dan teman-teman dari Landing Star minta saya untuk mengisi materi tentang Facebook Ads. Khususnya gimana sih cara mengiklankan jasa melalui iklan Facebook dengan studi kasus Landing Star. Tetapi pada dasarnya teman-teman ya, konsepnya kalau teman-teman paham ilmu Facebook Ads dan mengikuti materi kali ini, saya yakin apapun produknya bisa diiklankan. Karena polanya sama aja, baik itu produk barang ataupun jasa, entah itu memang produk digital, produk fisik, ataupun produk lainnya. Itu polanya hampir sama aja secara teknis. Paling nanti bedanya ketika kita membuat audiens, tentu pasti target marketnya berbeda, teman-teman. Atau nanti ketika kita mendesain suatu landing page-nya, kemudian mendesain ad kreatif, copywriting, dan lain-lain. Tetapi secara umum teknisnya apapun produknya itu hampir sama aja. Nah, sebelum mulai, saya ingin nih teman-teman ya, chat di kolom chat itu, seberapa jauh sih pengetahuan teman-teman tentang Facebook Ads ini. Silakan teman-teman boleh di kolom chat itu boleh ketik aja angkanya. Kalau angka 1 berarti teman-teman belum tahu nih dan belum pernah beriklan di Facebook. Yang kedua teman-teman udah tahu tapi belum pernah ngiklan di Facebook. Yang ketiga udah pernah ngiklan tapi belum optimal. Dan yang keempat udah iklan dan udah closing. Terakhir nomor 5 teman-teman udah mahir ya, udah lumayan mahir berpengalaman di Facebook Ads. Boleh dong komen di kolom chatnya angka berapa sih level pengetahuan teman-teman. Kalau saya harap sih sebenarnya teman-teman nomor 1 sama nomor 2 aja ya. Kenapa? Karena kalau di sini banyak yang master nomor 4 atau nomor 5, saya jadi canggung nih untuk mengisi webinar kali ini. Karena saya yakin di luar sana masih banyak teman-teman yang lebih jago dari saya. Oke, saya klik ya kolom chat. Nah, ada yang nomor 1, ada yang nomor 3, ada 4,7. Luar biasa nih, udah hamastah berarti ini. 1, 2, 2, 3. Oke, berarti rata-rata kisaran 2 atau 3 ya. Atau mungkin udah pernah ngiklan tapi belum optimal untuk iklannya. Oke, kita next lanjut. Nah, di materi kali ini teman-teman saya nggak akan fokus ke praktek aja, tetapi ada 30% teori, 70% praktek. Kenapa? Karena memang teori dalam Facebook Ads juga sangat penting. Supaya apa? Pertama, mungkin teman-teman banyak yang merasakan terkena Ads Manager error atau kena blokir deh akun iklannya. Nah, itu karena biasanya nggak memahami secara segi teorinya. Makanya di sini kita akan belajar dulu secara teori, baru habis itu kita akan praktek. Oke, sip ya teman-teman. Nah, kalau suara saya kurang jelas, nanti teman-teman boleh chat di kolom chat ya, Bang. Suaranya kurang jelas, Bang, dan segala macamnya. Nah, pertanyaan pertama adalah seberapa dampak atau penting mengaplikasikan digital ads, khususnya Facebook Ads ini. Jadi ini mungkin teori dasar aja ya, teman-teman. Dan mungkin teman-teman udah tahu sendiri ya, kenapa kita harus beriklan di Facebook Ads gitu ya. Jadi ada iklan konvensional, ada iklan Facebook Ads. Ngomongnya terlalu termakan. Mana? Enggak. Suaranya kurang jelas ya, Mas? Nah, semua.
Oke, kita lanjut. Bisa kita lanjut. Kalau saya jelas banget. Sip. Ada yang bilang jelas, ada yang bilang seperti tenggelam gitu ya, termakan. Mungkin karena headset saya kali ya. Oke, kita lanjut ya. Sedikit perbedaan konvensional dengan advertiser di Facebook Ads. Kenapa sih kita harus mengiklan lewat Facebook Ads gitu? Pertama jelas ya, kalau segi konvensional itu lebih mahal. Teman-teman boleh bayangkan berapa sih biaya yang kita gunakan untuk cetak baliho seperti ini. Itu ukurannya biasanya per meter ya. Ada ratusan ribu per meter, ada jutaan per meter. Semakin besar tentunya semakin mahal. Kalau Facebook Ads bisa dimulai dengan 15.000, 20.000, itu sudah bisa kita ngiklan di Facebook dengan jangkauan yang tertarget pula. Ya, jadi nomor 2, kalau konvensional itu marketnya tidak tertarget karena mungkin yang lihat baliho cuma orang yang numpang lewat doang. Yang kedua adalah market yang tertarget untuk Facebook Ads ya, di mana kita bisa menargetkan target market serinci mungkin, entah itu untuk produk tertentu, barang tertentu, dan lain-lain yang nantinya akan kita pelajari di sini. Kemudian yang terakhir adalah kalau konvensional tentunya data tidak bisa terukur. Kita nggak bisa lihat berapa orang yang melihat iklan kita, tidak bisa tahu berapa sih orang yang ngeklik iklan kita, dan lain-lain. Sedangkan di Facebook Ads itu bisa diukur teman-teman ya. Jadi kita bisa ukur dari segi berapa sih orang yang lihat iklan kita, berapa sih biaya iklannya, berapa orang yang masuk ke landing page, dan lain-lain. Nah, simpelnya kalau untuk market target seperti ini deh, kalau di Facebook Ads ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah beriklan itu udah tahu ya. Ini sedikit screenshot dari Facebook Ads saya untuk produk hijab. Sebagai contoh aja nih ya, di mana kita bisa menargetkan target secara rinci di Facebook Ads, mulai dari lokasinya, kemudian umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, bahasanya apa, kemudian juga target market secara rincinya bagaimana. Di sini saya buat seperti orang yang menyukai Elzata hijab, kemudian hijab mode, artis Shireen Sungkar, dan lain-lain. Sebentar ya, saya setting dulu supaya nggak hilang. Ya, karena memang sebagai pengusaha kita harus punya link, punya network, segala macam itu otomatis buat akhirnya teman juga jadi klien dan seterusnya semacam itu, membagi proyek buat kita. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Tadi ketiga adalah tentang masalah data yang bisa diukur. Nah, contohnya seperti ini ya, Facebook Ads itu datanya bisa diukur. Ini ada contoh saya ngiklan kelas Facebook saya itu untuk iklan interaksi. Teman-teman bisa lihat harganya cuma 16 per interaksi. Dengan 400 interaksi budgetnya cuma 6.000. Ya, ini luar biasa ya, di Facebook itu sangat murah sekali untuk iklan interaksi. Kemudian juga untuk iklan traffic atau klik web ya. Ini saya punya iklan ebook ads, Instagram ads, dimana itu biaya per kliknya cuma 240, dengan budget sekitar hampir 200.000 itu bisa ngeklik 800 klik tautan. Ya, kita enak kalau di Facebook Ads bisa kita baca data secara lengkap seperti ini. Dan nantinya akan saya ajarkan juga lebih lengkap lagi, karena ini cuma sedikit cuplikan aja gitu buat teman-teman yang mungkin belum pernah mengiklan atau udah tahu tentang Facebook Ads ya, tapi belum pernah iklan juga. Seperti tadi level pengetahuan nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, ini juga ada ya CTW ebook IGS tadi juga, yang tapi berbeda kampanye. Di sini kliknya udah 2.000 dengan budget 490.000 aja teman-teman. Ini sangat murah sekali, dan ada konversi iklan Facebook Ads. Nah, ini 134 per konversi ya. 1.400 per konversinya, dengan total yang masuk 134 orang, budgetnya nggak sampai 200.000. Sebelum kita mulai beriklan, sudah saya sampaikan tadi secara teori, teman-teman juga harus tahu tentang kebijakan iklan. Dan ini sih yang harus sering tidak teman-teman ketahui mungkin ya, hal yang dianggap sepele. Kalau seperti masalah produk, mungkin teman-teman udah tahu ya, kita nggak bisa ngiklan produk seperti produk alkohol misalnya, atau produk yang, pokoknya produk yang dilarang oleh Facebook Ads gitu. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin nggak terlalu kita perhatikan, tapi bisa melanggar kebijakan iklan. Nah, pertama itu adalah verifikasi identitas. Ini banyak sekali yang kena di sini. Bahkan akun saya juga saat ini kena teman-teman. Padahal kemarin sudah diverifikasi, udah berhasil, tiba-tiba kena lagi nih masalah verifikasi identitasnya.
Ya, untuk verifikasi identitas ini teman-teman nanti biasanya kalau di Business Manager itu ada notifikasi perintah untuk verifikasi identitas. Atau teman-teman bisa verifikasi langsung di facebook.com/id nantinya. Nah, ini saran untuk teman-teman yang ingin verifikasi identitas, pastikan menggunakan ukuran gambar 1500 kali 1000. Ya, 1500 kali 1000. Jadi ukuran KTP untuk foto KTP itu 1500 kali 1000. Dan gambarnya memang harus berkualitas cukup tinggi juga dan pencahayaannya lebih gitu. Nah, yang kedua saya ingin bahas tentang teks pada konten iklan. Ini mungkin juga sering kali terjadi dan tidak diketahui oleh teman-teman nih. Nah, pada dasarnya Facebook menyukai teks yang kurang dari 20% atau maksimal 20%. Misalkan nih teman-teman iklan produk ya, iklan produk Landing Start School ini, kemudian iklan dengan produk gambar ya, dalam bentuk gambar gitu desainnya. Nah, di sini ada berbagai macam teks. Nah, teks ini harus diukur berapa persen sih ukuran teksnya gitu dari jumlah gambarnya. Tetapi enggak semua teks itu dihitung. Teks dalam seperti judul e-booknya, nama produknya, atau logo kita seperti ini tuh biasanya nggak dihitung oleh Facebook Ads gitu. Jadi minimal untuk teks pada konten ini baiknya di bawah 20%. Nah, untuk melihat bagaimana sih cara mengukur teks ini, saya sedikit ajarkan ke teman-teman ya. Teman-teman bisa buka aja di sini, sebentar ya. Textwise.com, textwise.com, cari aja deh Facebook text overlay. Pokoknya nanti cari aja di Google Facebook text overlay, terus masuk aja ke textwise.com ini. Nah, di sini kita bisa cari gambarnya yang ingin kita cek gitu ya. Contoh ya, saya udah download beberapa gambar dari Landing Start School. Nah, contoh nih yang banyak teksnya ya kita ambil, atau yang nggak banyak sebenarnya tapi bisa memakan. Nah, seperti ini. Oke, kita upload image-nya terlebih dahulu. Teman-teman, sebenarnya untuk masalah teks ini, kalaupun lebih dari 20% atau bahkan 50% mungkin, itu tetap bisa diterima Facebook. Namun, ya Facebook mengatakan bahwa teks yang lebih banyak akan mengurangi jangkauan iklan. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin banyak teks, semakin tidak optimal iklan kita nantinya, karena jangkauannya bakal bisa dipersempit oleh Facebook Ads. Ya, ini coba kita tunggu sebentar, karena memang kalau lagi Zoom, terus akses internet itu biasanya agak sedikit delete teman-teman ya, apalagi sekarang ada gangguan dari IndiHome nih. Nah, mungkin selagi menunggu seperti ini, teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung chat aja di kolom chat, karena setelah Zoom nanti kita ada sesi Q&A gitu kan, teman-teman yang ingin bertanya, nanti lupa pengen nanya tentang apa, boleh langsung tanya di kolom chat. Selagi kita juga menunggu nih. Nah, ini dia. Nah, di sini gampang teman-teman, kita tinggal pilih teks yang ada dalam gambar aja. Contohnya kita pilih ini, nah udah 4% naik gitu kan. Kita pilih ini, kemudian kita pilih ini. Nah, ini udah 24%. Ya, kalau kita tambahkan yang bawah ini, kalau dianggap teks oleh Facebook, maka jadi 36%. Ini aja sudah merah, berarti sebaiknya jangan gunakan teks yang banyak. Atau ini bisa disolusikan bahwa teks yang atas ini didempetkan aja ke bawah gitu ya. Teks yang atas bisa kita dempetkan di bawah. Ya, jadi ini sepertinya sepele banget teman-temannya tentang teks dalam gambar, tetapi sangat berpengaruh dalam kinerja iklan. Sip, kita lanjut. Nah, yang ketiga itu masalah soft selling atau hard selling. Nah, kebanyakan mungkin teman-teman yang merasa iklannya aman-aman aja, tetapi bisa kena iklannya ditolak gitu, atau kena AMI malah nanti akunnya. Nah, itu biasanya juga terjadi karena masalah selling ini. Teman-teman kebanyakan mungkin hard selling. Nah, kalau soft selling itu kita lebih menampilkan manfaat suatu produk. Ya, seperti ini. Peluang profit melimpah dari jasa pembuatan website sekolah. Jadi ini juga manfaat atau benefit yang akan diterima oleh calon pembeli kita atau calon buyer kita. Nah, kemudian ya, kalau bisa tidak ada ajakan beli baik di gambar ataupun di copywriting, terutama di copywriting deh. Ya, ajakan beli yang jelas gitu. Silakan beli sekarang, klik di sini, diskon 70% misalnya kayak gitu. Nah, biasanya Facebook kurang menyukai hard selling seperti itu. Kemudian jangan kasih promo berlebihan ya, seperti saya katakan tadi, misalnya beli 3 gratis 1,
promo diskon gendeng 90% misalnya. Ya, bukan tidak bisa, bisa, tetapi ada beberapa kasus di mana Facebook akan menolak iklan yang hard selling seperti itu gitu ya. Jadi ciri iklan hard selling itu ada ajakan beli secara terang-terangan, kemudian ngasih promo diskonnya terlalu berlebihan, dan juga ini mencantumkan harga. Facebook udah mengatakan ya bahwa dia nggak suka kalau ada harga di dalam copywriting-nya atau di dalam gambarnya. Sekali lagi bukan yang nggak bisa, tetap bisa, tetapi itu tidak disarankan oleh Facebook-nya sendiri, teman-teman. Dan dalam segi marketing juga sebaiknya harga tidak kita cantumkan supaya apa? Supaya bikin orang penasaran, orang mengklik iklan kita dan nantinya baru dia melihat harga di sales pack kita atau lewat WhatsApp kita. Nah, yang terakhir adalah bentuk ad kreatif ya, bentuk desain iklan kita. 80% ya sebenarnya Facebook menyarankan itu adalah iklan berbentuk video. Kenapa? Karena 80% konversinya lebih bagus, lebih menjual, teman-teman. Ini data dari Facebooknya sendiri, nanti teman-teman boleh cek deh. Nah, kemudian juga iklan video itu lebih mudah diterima oleh Facebook. Ya, artinya kalau iklan gambar tadi mungkin banyak masalah ya, seperti ukuran teksnya terlalu banyak, kemudian juga terlalu hard selling, ada harganya dan lain-lain. Sedangkan di video itu biasanya lebih mudah diterima ya oleh Facebook dibandingkan iklan gambar, mungkin lebih banyak ditolak dibandingkan iklan video. Yang ketiga itu iklan video kita bisa untuk retargeting atau menargetkan kembali orang-orang yang udah menonton video kita ya. Nanti kita bisa belajar bagaimana cara membuat custom audience-nya. Jadi kita bisa untuk retargeting untuk iklan video. Nah, dari sini teman-teman udah tahu ya, apa sih saran ad kreatif yang akan kita buat nantinya. Seperti pertama kita akan membuat video, kemudian nantinya teman-teman yang ingin iklan pastikan jangan terlalu hard selling, soft selling, dan juga kalau iklan gambar teksnya jangan terlalu banyak gitu. Nah, untuk mematuhi kebijakan iklan ini lebih lengkapnya teman-teman buka aja facebook.com/policy/ad gitu ya. Nah, kemudian juga masalah penempatan iklan. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah beriklan di Facebook, itu masih banyak nih yang bertanya, Bang ajarin iklan di Instagram dong gitu. Sebenarnya saya katakan ya, iklan di Instagram juga melalui Facebook. Nah, ada di antara teman-teman member saya yang bingung, tapi Bang saya pengennya iklan di Instagram gitu. Jadi teman-teman harus tahu ya, penempatan iklan di Facebook. Nah, jadi ada 4 penempatan utama, yaitu Facebook, Instagram, Messenger, dan juga Audience Networks ya. Nah, ini udah tahu lah teman-temannya, di mana kita bisa menempatkan iklan kita di Facebook itu udah pasti. Kemudian di Instagram, iklan di Instagram juga melalui Facebook Ads, di Messenger, dan Audience Network. Oke, kita akan langsung ya masuk ke praktek beriklan. Namun sebelum itu saya harapkan teman-teman yang mungkin voice chat-nya lagi hidup boleh dimatikan dulu supaya kita lebih fokus dan teman-teman lainnya nggak terganggu gitu. Silakan matikan dulu, di-mute dulu voice chat-nya. Nah, ada checklist praktek beriklan yang saya buat di sini sesuai alurnya dari dasar teman-teman ya. Gimana membuat akun iklan atau bisnis manager, gimana cara melakukan pengaturan bisnis manager ya. Kita akan buat akun iklannya, kita akan buat fanspage dan mengkoneksikan Instagramnya. Kemudian bagaimana cara mengatur metode pembayaran. Keempat, bagaimana membuat audience atau target market ini sangat penting sekali. Yang kelima, bagaimana cara menginstal pixel di landing page kita nantinya. Jadi pastikan teman-teman udah punya landing page-nya nih. Kemudian yang keenam, mulai beriklan dengan objektif konversi atau traffic. Ya, kita coba aja nanti mana yang bisa ya teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh, baca laporan iklan. Ini juga sangat penting sekali. Oke, langsung aja. Pertama, kita akan bahas tentang masalah akun iklan ya. Jadi akun iklan Facebook itu ada akun personal dan bisnis manager. Nah, bedanya apa sih? Secara simpelnya, akun personal itu kita bekerja secara sendiri gitu. Kalau akun bisnis manager kita membangun suatu bisnis di mana di dalam bisnis tentunya bisa kita meng-hire karyawan atau memperkerjakan orang lain, secara simpelnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akun iklan. Nah, kita masuk ke kelebihan terlebih dahulu.
Kalau akun personal itu tentunya sangat simpel. Kalau teman-teman punya akun Facebook, tinggal masuk ke pengelola iklan, kita sudah bisa beriklan. Nah, yang kedua bisa langsung iklan. Yang ketiga nggak perlu verifikasi bisnis ya. Keempat, kita bisa manual transfer, nggak perlu debit online atau kredit card gitu. Nah, sedangkan akun bisnis, kelebihannya adalah manajemen bisnis tentunya lebih baik untuk teman-teman yang memiliki perusahaan dan karyawan. Yang kedua, bisa banyak akun iklan, bisa banyak fanspage, bisa banyak pixel, dan banyak hal lainnya gitu. Sedangkan kalau di akun personal cuma bisa satu masing-masing. Nah, yang ketiga, bisnisnya benar-benar terverifikasi ya. Nanti kita harus verifikasi akun bisnis terlebih dahulu. Yang keempat, tidak ada saldo yang hangus jika terkena Ads Manager error karena kita menggunakan debit online atau credit card. Nah, ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kalau akun personal itu cuma satu akun iklan, satu fanspage, satu pixel. Jadi kalau akunnya terkena AMI, saldo di dalamnya bisa hangus kalau akun personal. Kemudian tidak ada legal atau izin usaha verifikasi bisnis tadi. Nah, sedangkan akun bisnis kekurangannya adalah harus punya izin usaha. Artinya teman-teman harus buat dulu nih izin usahanya. Tapi kabar baiknya sekarang udah ada oss.go.id. Dan setelah saya tes di Business Manager itu benar-benar bisa terverifikasi. Teman-teman yang ingin membuat verifikasi bisnis, silakan buat aja di oss.go.id. Kedua, kelemahan akun bisnis tidak bisa transfer manual, jadi harus debit online atau credit card. Ketiga, terlalu banyak pengaturan, tidak sesimpel akun personal. Tetapi kalau udah paham ilmunya, udah terbiasa, nanti pastinya teman-teman juga bisa. Nah, oke, kita langsung aja ya, kita masuk ke bagian praktik pertama. Oke ya, di sini teman-teman yang belum punya akun bisnis, pertama kita harus buat akun bisnisnya terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang belum punya, silakan buat dahulu di businessfacebook.com/create ya. Silakan buat di sini, kemudian klik tombol buat akun di kanan atas ini. Nah, di sini tinggal buat aja ya nama bisnisnya apa. Contohnya kalau saya kan kampus marketing tuh. Kampus marketing. Nah, silakan buat nama Anda sendiri, Fadil Aditya Edwin misalkan. Nah, email bisnis bisa pakai Gmail aja sih, nggak masalah. Ya, nanti teman-teman bisa daftarkan langsung aja, klik kirim ini. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman, untuk nama ini pastikan benar-benar menggunakan nama Anda sendiri sesuai dengan KTP, karena nanti perlu saat verifikasi identitas gitu. Oke, di sini saya anggap teman-teman udah buat akun ya. Pokoknya caranya gampang tadi, masuk aja ke sini, businessfacebook.com/create, klik buat akun ya, tinggal buat aja deh akunnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita punya akun bisnis dan akan diarahkan nanti ke Facebook Business Suite seperti ini. Nah, pastikan di bagian sini teman-teman pilih dulu ya akun bisnisnya gitu. Oke, di sini saya menggunakan akun istri saya ya di Facebook ini karena akun saya ada lagi bermasalah seperti yang saya katakan tadi, dan juga kalau di akun istri saya ini saya bisa mengajarkan teman-teman dari nol nantinya gitu. Jadi di sini pastikan pilih akun bisnisnya, bukan akun personal. Kemudian teman-teman silakan masuk ke pengaturan bisnis di sini. Nah, kalau sudah masuk ke pengaturan bisnis, pilih pengaturan bisnis lainnya ya. Kita klik aja di sini. Nah, nanti akan masuk ke pengaturan bisnis seperti ini ya. Ini sengaja tidak saya klik supaya nggak loading lagi, jadi sudah saya buka teman-teman supaya lebih cepat gitu. Khawatirnya nanti loadingnya lewat. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung aja tanyakan di kolom chat ya. Karena selagi saya menerangkan seperti ini, mungkin ada terbesit pertanyaan di benak teman-teman yang nantinya takutnya lupa gitu. Oke, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah yang pasti di sini kalau untuk pengguna atau orang yang memiliki bisnis ini itu pastinya udah terdaftar seperti ini. Nah, kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan sudah memiliki fanspage atau halaman Facebook. Ya, kalau belum punya bisa langsung buat di sini. Jangan buat lewat Facebooknya, tetapi langsung aja buat di sini supaya langsung terintegrasi ya. Kita klik buat halaman baru gitu. Nah, kemudian pilih misalkan merek atau produk. Nah, tinggal buat aja gitu kan, nama halamannya apa, terus kategorinya apa, klik buat halaman. Gitu ya. Jadi setiap iklan kita yang tampil di Facebook nantinya itu melalui fanspage kita, bukan dari nama bisnis kita ini, tetapi melalui fanspage.
Karenanya di akun bisnis kita bisa bikin banyak fanspage. Contoh ini Baby Raska. Nah, saya bisa tambahkan lagi ya buat halaman baru. Kemudian contohnya merek atau produk tadi ya, namanya website sekolah gitu. Bagi contoh aja ya, website sekolah. Kemudian saya cari di sini apa ya, komputer kali ya, komputer. Tapi bukan merek komputer sih. Perangkat lunak bisa jadi ya, karena software ya. Sebagai contoh aja sih, perangkat lunak, kita klik buat halaman. Gitu. Maka otomatis nanti halamannya akan bertambah di sini, teman-teman. Bentar, saya minum dulu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Website sekolah sudah saya tambahkan. Nah, pastikan di sini ya udah otomatis kan orangnya ada Sri Ayu LC Meta. Artinya Sri Ayu LC ini atau si pemilik bisnis ini bisa mengelola halaman ini. Kemudian teman-teman harus tambahkan akun iklan terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting buat teman-teman ya, karena kita iklannya lewat akun iklan nantinya. Jadi harus tambahkan akun iklan. Ibaratkan sebuah bisnis itu yang mengerjakan adalah karyawan-karyawannya. Makanya di sini kita bisa buat banyak akun iklan. Contohnya nanti teman-teman seandainya ada karyawan atau segala macamnya yang ingin mengelola bisnis ini. Tinggal klik tambahkan, kemudian buat sebuah akun iklan baru ya. Nah, ini kan tidak bisa saya tambahkan karena biasanya ini syaratnya minimal udah 14 hari menggunakan Facebook Ads, kemudian udah pernah beriklan di Facebook Ads, ya kurang lebih seperti itu baru kita bisa tambahkan akun iklan baru. Untuk pemula di awal-awal pastinya cuma bisa buat satu akun iklan. Dan di sini ternyata udah ada akun iklan Sri Ayu LC Meta ya, istri saya. Oke, nah kemudian kita nggak sekedar tambahkan akun iklan, tetapi benar-benar pastikan ini udah tambahkan orang juga ya teman-teman. Ya, pastikan Sri Ayu LC Meta sebagai pemilik bisnis itu juga bisa mengelola akun iklan. Seandainya di sini saya tambahkan nama saya Fadil Aditya Edwin gitu kan di bagian akun iklannya. Nah, Sri Ayu LC Meta sebagai orang itu juga harus bisa mengelola akun iklan Fadil Aditya Edwin. Ya, tinggal klik tetapkan itu. Nah, nggak cuma tambahkan orang, teman-teman bisa tambahkan aset terhubung. Ya, klik tambahkan aset. Nah, nanti biasanya ada juga sih, mungkin nanti di bagian Instagram deh. Kita cek ya, harus dikoneksikan asetnya terlebih dahulu. Nah, ini akun iklan, kemudian kita masuk aja langsung ke bagian Instagram, karena ini 3 bagian penting, fanspage, akun iklan, dan Instagram. Silakan teman-teman tinggal klik tambahkan akun Instagramnya aja, kemudian hubungkan akun Instagram Anda, pastikan ya, teman-teman memiliki akun Instagram, dan kalau bisa sesuaikan dengan nama fanspage-nya atau nama bisnisnya. Nah, karena ini sebagai contoh aja ya teman-teman, di sini saya hubungkan akun Fadil Aditya Edwin ya. Nah, akun Instagram baru saya, ini bukan akun Instagram utama tetapi baru saya buat juga teman-teman ya. Nah, di sini kita harus tambahkan juga nih ya. Tambahkan orang Sri Ayu LC Meta. Kemudian nah, misalnya bisa mengelola konten, bisa mengelola segala macamnya ya. Klik tetapkan gitu. Selesai, baru bertambah dia. Nah, juga asetnya juga harus tambahkan teman-teman. Nah, akun iklan ya Sri Ayu LC Meta itu harus bisa mengelola Instagramnya Fadil Aditya Edwin. Oke, jadi ini orangnya, teman-teman bisa lihat ya bagian orang ini adalah si pemilik bisnis, kemudian di bagian aset adalah si pengiklannya nantinya ya. Jadi dia sudah bisa mengelola Instagram Fadil Aditya ini. Nah, kemudian dari sini coba kita ke metode pembayaran. Jadi kalau sudah teman-teman ini ya, teman-teman bisa atur metode pembayaran. Biasanya ketika kita buat akun iklan itu diminta untuk mengatur metode pembayaran langsung. Tapi saran saya silahkan atur dari bagian sini supaya metode pembayarannya terintegrasi dengan bisnisnya, bukan ke akun iklannya aja. Di sini teman-teman tinggal tambahkan metode pembayaran. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke ya, untuk mata uang tentunya kita pilih rupiah teman-teman ya, kita cari rupiah. Nah, rupiah Indonesia. Kecuali mungkin teman-teman ada yang dari Malaysia ikut ini boleh ya, cari mata uang yang sesuai negaranya masing-masing.
Nah, kemudian untuk metode pembayaran pilih ini aja ya, otomatis kita klik selanjutnya. Nah, silakan daftarkan kartunya, namanya siapa gitu kan, namanya siapa, kemudian nomor kartunya berapa, tanggal kadaluarsanya dan CVV di balik kartunya. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini kita nggak bisa daftarkan debit biasa atau ATM. Contoh teman-teman punya ATM BCA gitu. Nah, katanya nggak bisa didaftarkan di sini. Harus kartu debit online. Kalau rekomendasi saya, teman-teman bisa gunakan akun Genius. Tinggal download aja di Play Store atau di App Store-nya Genius. Buat akun iklannya dan nanti, buat akun Genius-nya dan nanti e-card-nya bisa langsung kita gunakan untuk didaftarkan di sini. Dan pastikan udah ada saldo terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini saya tidak usah masukkan terlebih dahulu karena saya yakin teman-teman udah paham ya. Yang penting debit online atau credit card tidak bisa debit biasa. Nah, anggap di sini saya sudah menambahkan metode pembayaran. Nah, kemudian sebenarnya ada juga untuk verifikasi bisnis ya di bagian keamanan merek. Nah, di sini kita perlu verifikasi domain dan juga nanti di info bisnis kita harus verifikasi bisnis kita. Kalau bisa kita verifikasi bisnis kita terlebih dahulu. Nah, ini statusnya tidak terverifikasi, jadi kita harus verifikasi. Untuk cara verifikasinya itu gampang teman-teman ya. Nanti tinggal ikuti aja perintah yang ada di sini sesuai data yang dia minta ya. Nah, di sini kita harus aktifkan dulu autentifikasi 2 faktor gitu. Oke ya, ini saya anggap aja nggak usah aja teman-teman. Tetapi nanti perlu teman-teman atur. Nah, ini gunanya supaya apa? Supaya ketika ada orang yang login ke sini, itu dia harus verifikasi dulu lewat SMS misalnya, atau lewat aplikasi autentifikasi Google. Jadi nggak sembarang orang yang bisa masuk ke bisnis kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai verifikasi akun bisnis kita. Namun di sini ya, Facebook belum membukanya karena hanya bisnis dengan produk tertentu yang harus diverifikasi. Jadi nggak semua bisnis juga perlu diverifikasi. Nah, teman-teman seandainya nanti diminta oleh Facebooknya, silakan buat aja izin usahanya di oss.go.id kalau belum punya izin usaha. Nah, kemudian, oke ya, kita cek kembali ke sini ya teman-teman. Kita next. Nah, ini dia checklist tugas tadi. Kita sudah membuat akun iklan atau business manager. Kita sudah melakukan pengaturan bisnis sebentar ini dan sudah saya ajarkan juga bagaimana cara mengatur metode pembayaran. Sekali lagi, jika sampai di sini ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung tanyakan di kolom chat gitu ya. Oke, yang keempat kita masuk nih ke bagian membuat audiens atau target market. Nah, ada 3 jenis audiens yang bisa kita gunakan nantinya teman-teman. Sebenarnya ada 4 jenis audiens, tetapi 1 jenis audiens itu khusus untuk isu pemilu politik gitu. Ya, karena kita berhubungan dengan marketing, bisnis, kita nggak akan bahas tentang audiens tersebut. Nah, pertama itu ada yang namanya save audience atau audiens tersimpan. Nah, ini adalah audiens yang sudah disediakan oleh Facebook dan bisa kita gunakan langsung. Contoh nantinya ya, ketika teman-teman beriklan, nanti tinggal cari interest-nya atau demografinya apa gitu. Misalkan nih interest-nya adalah orang yang suka hijab, atau orang yang suka bisnis online, atau orang yang suka sepatu. Nah, itu termasuk ke save audience. Artinya audiens-audiens tersebut sudah disediakan oleh Facebook Ads. Nah, custom audience kebalikan dari Facebook Ads ya. Ini bahasa Indonesianya adalah pemisah khusus. Kebalikan dari save audience. Nah, custom audience adalah audiensnya bersumber dari kita sendiri, bukan dari Facebook. Seperti data pelanggan yang kita miliki, pixel dari website kita, kemudian juga yang ketiga itu seperti video view, itu dari video kita juga, dan masih banyak lagi, termasuk interaksi di Instagram bisa kita rekam lewat custom audience. Jadi kebalikan, kalau save audience Facebook yang menyediakan, kalau custom audience itu kita yang menyediakan ya. Ibaratkan kita ngomong ke Facebook, "Hai Facebook, saya punya nih audiens data pelanggan ada 1.000 orang. Nah, tolong dong ini di save di Facebook Ads saya, jadikan target market saya." Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu untuk custom audience. Kemudian ada lookalike audience atau ya iklan serupa yang fungsinya untuk memperluas custom audience. Seperti tadi yang saya katakan, misalkan kita punya 1.000 data pelanggan.
1000 data pelanggan itu dalam periklanan Facebook sangat kecil teman-teman ya. Karena sebaiknya target market itu ratusan ribu atau jutaan orang. Makanya untuk memperluas custom audience tadi, kita perlu yang namanya lookalike audience. Dari 1000 data pelanggan itu bisa diperluas ke 1,9 juta orang, ke 3,6 juta orang, dan seterusnya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kita akan praktek ya bagaimana cara membuat save audience, custom audience, dan lookalike audience ini. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian pemirsa. Silakan teman-teman masuk ke menu ini, kemudian pilih pemirsa atau bahasa Inggrisnya di sini audience gitu. Klik pemirsa, maka kita akan disuguhkan beberapa pilihan jenis audiens yang bisa kita buat nantinya. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, yang mau ngopi dulu silakan sediakan kopinya. Mungkin yang lagi sambil makan gitu juga boleh. Buat teman-teman yang mungkin terlambat join, jangan khawatir juga, nanti bisa minta rekamannya ke Mas Aroma atau teman-teman dari Landing Start. Nah, sekali lagi, selagi menunggu, boleh nih teman-teman yang ingin bertanya langsung aja ya, tanyakan di kolom chatnya. Dan buat yang voice-nya masih aktif, mungkin boleh di-mute dulu biar nggak ganggu teman-teman yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, sesuai saya jelaskan tadi, ada 4 jenis audiens dan 3 jenis yang bisa kita gunakan. Ya, di sini kalau nggak kelihatan yang bawah ini, teman-teman silakan zoom out dan zoom in. Ya, ini entah berupa book atau bagaimana, saya juga nggak tahu ya. Oke, nah jadi tadi ada save audience atau pemirsa tersimpan, ada custom audience atau pemirsa khusus, dan ada lookalike audience atau pemirsa serupa. Nah, pertama kita buat dulu nih pemirsa tersimpan. Oke. Nah, sebenarnya untuk membuat save audience juga bisa kita buat ketika kita langsung beriklan lewat kampanye. Tetapi saran saya teman-teman buat di sini aja dahulu supaya benar-benar tersave yang akhirnya nanti bisa digunakan secara terus-menerus. Karena khawatirnya nanti kalau kita buat iklan ya di kampanye, nanti di bagian ad set-nya kita buat audience, takutnya lupa teman-teman save gitu. Makanya buatlah dari menu pemirsa ini. Nah, di sini kita kasih nama pemirsanya. Biasanya di awal untuk save audience saya kasih kode SA, kemudian kita strip apa contohnya ya, jasa web sekolah. Oke. Sekolah, kemudian target marketnya apa kira-kira nih, apakah para pebisnis online atau para guru-guru dan lain-lain. Nah, di sini kita buat di sini. Misalnya target marketnya para bisnis online. Ya, bisnis aja deh gitu. Jadi ini tandanya adalah jasa web sekolah yang kita targetkan untuk para pebisnis dulu nih. Ini sebagai contoh aja. Oke. Nah, di sini kita bisa pilih lokasinya. Ini teman-teman udah tahu lah ya, kita bisa targetkan di Indonesia atau teman-teman yang ingin jual jasanya di daerah tertentu silakan. Misalkan karena saya orang Padang, ini saya hapus. Kemudian saya coba targetkan di Sumatera Barat aja. Nah, ini ya Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat, Indonesia. Oke, ini sebagai contoh ya. Di sini saya targetkan ke orang-orang yang ada di Sumbar aja gitu. Supaya apa? Supaya yang lihat iklan saya nantinya adalah orang-orang yang sekitar Sumbar aja. Nah, tahu nih ada kepala sekolah gitu kan, atau ada para bisnis owner lainnya yang ingin berpartner dengan saya gitu di sekitar Sumbar, nanti bisa melihat iklan saya dan benar-benar membeli produk ini. Nah, ini sebagai contoh. Teman-teman juga bisa menargetkannya ke seluruh Indonesia gitu. Nah, kemudian untuk umur ini bisa diatur yaitu dari, kalau untuk jasa sebaiknya berarti orang yang udah punya duit gitu. Kalau usia segini mungkin masih mahasiswa dan belum punya uang ya. Kita bisa targetkan mungkin di atas 23 tahun sampai dengan 50 tahun misalnya seperti itu.
Nah, jadi teman-teman bisa perkirakan sendiri berapa kira-kira usia orang yang udah punya duit gitu. Karena yang membeli jasa kita untuk membuat web pastinya adalah orang-orang yang udah punya duit juga gitu. Jadi ini Sumatera Barat, umurnya segini, kemudian jenis kelaminnya ya saya buat semua aja. Kemudian bahasa kita bisa pilih Indonesia atau dikosongkan aja juga nggak masalah sih di bagian sini. Nah, yang paling penting itu di bagian target terperinci. Tadi sudah saya bilang ya di awal kita targetnya adalah orang-orang yang suka bisnis, targetnya adalah pebisnis gitu. Maka kita cari target market yang berhubungan dengan pebisnis dahulu nih. Misalkan nih pemasaran digital gitu. Pemasaran digital. Nah, ini sebagai contoh ya, pemasaran digital. Teman-teman bisa cek. Nah, ternyata orang-orang di Sumatera Barat yang suka pemasaran digital cuma 120.000 orang. Nah, kalau udah seperti ini sudah bisa langsung di-save aja teman-teman. Karena ini juga target marketnya kecil gitu. Nah, kecuali nanti teman-teman ingin memperluas lokasi. Misalkan di sini saya buat Indonesia ya. Saya buat Indonesia lagi. Nah, kita pilih Indonesia, jadi target market kita adalah seluruh orang yang ada di Indonesia. Kalau mau dikecualikan juga bisa nantinya ya, kita kecualikan Papua, maka pilih aja di sini Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu. Misalkan seperti itu. Oke, kemudian kita pilih target market Indonesia dengan minatnya adalah pemasaran digital. Nah, kalau pemasaran digital minatnya seperti itu, ada 6,8 juta orang target market kita di Indonesia. Dan sebenarnya ini udah bisa teman-teman save langsung ya. Artinya kita ingin mengiklankan jasa kita ke orang-orang yang ada di Indonesia berumur sekian dan minatnya ke pemasaran digital. Namun sebenarnya saran saya ini lebih dipersempit lagi ke 3 juta orang deh. Ya 2 sampai 3 juta orang. Supaya apa? Supaya iklannya nggak ngambang nantinya. Jadi untuk iklan-iklan di awal, saran saya potensial jangkauannya adalah 2 sampai 3 juta khusus di negara Indonesia ya. Nah, untuk mempersempit ini teman-teman bisa klik saran dulu nih. Orang-orang yang berhubungan dengan pemasaran digital ya, ternyata suka iklan online, pemasaran media sosial, pokoknya bisa berhubungan dengan ini. Nah, sebagai contoh kita persempit. Kita pilih wirausaha misalnya. Wirausaha, tadi ada wirausaha ya. Nah, maka kita cek. Nah, kita cek lagi nih berapa sih potensialnya, ternyata masih 5 juta orang. Wah, masih luas ini. Kita bisa persempit lebih lanjut lagi ya. Kita cari lagi nih di sini. Misalnya orang yang suka dengan website. Nah, situs web misalnya atau ada website lain gitu kan. Kita tes aja ya website ya. Sorry, website. Nah, ada 3.800.000 orang gitu. Jadi target market kita adalah orang-orang yang suka dengan pemasaran digital, para wirausahawan, dan harus menyukai situs halaman yang berhubungan dengan situs web tertentu. Ini masih bisa kita persempit kalau teman-teman inginkan. Tapi ini hanya sebagai contoh ya. Di sini kita targetnya adalah 3,8 juta orang ya. Nah, kemudian di bagian bawah tinggal kita klik buat bisa tersimpan. Oke, maka bentuknya seperti ini teman-teman ya. Save audience, jasa web sekolah dengan target market bisnis. Nah, kalau mau buat lagi, teman-teman tinggal klik ini, kemudian klik simpan pemirsa. Nah, kita bisa buat lagi nih, SA gitu kan, jasa web sekolah, target marketnya misalnya PNS gitu, PNS misalnya. Supaya nih ada guru-guru yang melihat iklan kita dan guru tersebut pengen membuat website untuk sekolahnya. Atau bisa jadi dia menyarankan ke kepala sekolahnya gitu. Nah, target marketnya PNS nantinya di Indonesia, oke, umur guru biasanya tadi di atas 23 juga ya. Atas 23, kemudian sampai dengan 60 misalnya, 60 tahun. Bahasa kita buat Indonesia. Sip. Nah, kemudian untuk target terperinci kita bisa pilih ya yang berhubungan dengan pegawai negeri gitu kan, pegawai negeri. Nah, kita bisa pilih langsung. Ternyata ada 5.700.000 orang di Indonesia yang minatnya ke pegawai negeri atau PNS nih. Atau mungkin memang sudah bekerja sebagai pegawai negeri di Indonesia ini. Nah, kita bisa persempit ya, pegawai negeri yang seperti apa sih gitu. Ternyata pegawai negeri yang juga suka wirausaha, misalkan seperti itu. Nah,
Ternyata ada 3,6 juta orang di Indonesia yang suka menjadi pegawai negeri dan juga suka wirausaha. Dan ini sangat fleksibel teman-teman ya. Tapi memang kalau saya sarankan teman-teman nggak perlu pusing membuat simpan pemirsa ini atau save audien ini. Silakan buat sesimpel ini aja. Yang penting saran saya potensial audien di awalnya 2-3 jutaan aja terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena nanti teman-teman bisa lebih fokusnya ke custom audien atau lookalike audien untuk retargeting ya. Di sini kita klik buat pemirsa tersimpan terlebih dahulu. Oke ya, jadi kita sudah punya nih 2 pemirsa tersimpan atau save audien. Jasa web sekolah dengan target market orang yang suka bisnis, kemudian jasa web sekolah dengan target marketnya PNS atau pegawai negeri. Oke, kemudian kita masuk ke pemirsa khusus atau custom audien. Nah, sumber custom audien itu ada berbagai macam teman-teman ya. Ada dari kita sendiri itu ada website kita berupa pixel. Nanti saya ajarkan gimana caranya menginstal pixel. Kemudian dari aplikasi, saya rasa ini nggak perlu saya contohkan ya, karena harus punya aplikasi sendiri. Nah, daftar pelanggan nanti tinggal teman-teman ya sediakan CSV daftar pelanggan aja. Oke, paling dari sumber Anda ini kita bisa gunakan 2 ini nantinya. Nah, kalau dari Facebook kita bisa meretargeting orang-orang yang udah menonton video kita, gitu ya. Atau orang-orang yang sudah mengisi formulir prospek kita, atau orang-orang yang sudah mengisi instant experience yang kita buat. Kemudian dari akun Instagram kita dan lain-lain di sini ya. Nah, sebagai contoh mungkin apa ya? Daftar pelanggan kali ya. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini ya teman-teman bisa unduh dulu template daftar pelanggannya itu seperti apa sih template yang diberikan oleh Facebook. Jadi ini template-nya adalah CSV ya, jadi nggak sembarang template juga teman-teman. Oke, nah seperti ini ya, kurang lebih CSV itu seperti ini teman-teman ya. Datanya seperti ini dipisahkan oleh koma dalam satu kolom aja, ya, dipisahkan oleh koma. Nanti di sini misalkan buat nama gitu kan, nama, kemudian email, nomor HP, akan seperti itu. Maka bisa dibatasi oleh koma aja. Elizabeth, koma emailnya elizabeth@fb.com, koma nomor HP-nya misalnya 08 sekian sekian sekian. Nah, gitu format CSV. Nah, nanti kalau teman-teman save juga save lah dengan format CSV ya. Saya yakin teman-teman udah bisa sih kalau hal seperti ini. Nah, kemudian kita seandainya kita klik next aja terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah data yang beserta value atau tidak, dia ada pilihan teman-teman. Nah, seandainya teman-teman punya data pelanggan yang udah belanja di tempat teman-teman, maka bisa pilih dia nilai pelanggan yang disertakan dengan daftar pelanggan saya. Contoh nih, saya di kampus marketing punya kelas Facebook Ads. Nah, udah ada 600 orang yang join misalnya seperti itu. Ternyata dari 600 orang itu value-nya mereka belanja itu adalah 340.000 harga kelas saya misalnya segitu. Makanya ada tercatat di sini. Ya, jadi ada namanya, emailnya, nomor HP-nya, kemudian berapa jumlah belanjaan mereka itu kepada kita gitu, kepada produk kita atau ke bisnis kita. Nah, contohnya seperti ini ya. 340.000 tadi. Nah, kalau teman-teman nggak punya, jangan khawatir, klik yang tidak aja. Sebagai contoh di sini saya klik yang tidak aja terlebih dahulu. Oke ya, saya lupa di sini nggak bisa digunakan karena masih akun baru. Jadi syaratnya sama seperti menambah akun iklan tadi biasanya sih. Itu coba kita klik. Oh ternyata bisa teman-teman ya. Kita tes dulu deh. Nah ini sebagai contoh kita unggah aja filenya. Kemudian cari cari data teman-teman ya, data CSV teman-teman. Saya simpannya di mana ya? Saya agak lupa sih teman-teman ya. Data nih misalkan ya export order member kampus marketing gitu, kita unggah ya. Nah seperti ini sebagai contoh aja, kita coba semoga aja bisa teman-teman. Klik selanjutnya. Ternyata cukup oke, jadi nggak bisa dengan data tersebut, sepertinya saya harus unggah data yang lain. Oke, kita coba cari aja, semoga aja ada teman-teman ya, karena tadi belum saya siapkan sih untuk data pelanggan ini. Oke, kita cek dulu. Desain email kampus marketing. Nah, oke, kita coba tes ini ya. Semoga aja bisa. Kalau nggak bisa ya udah ya.
Nah, ternyata bisa teman-temannya. Jadi di sini ada data pelanggan berupa email ya. Di sini teman-teman bisa pilih nih apakah data ini email atau apa sebenarnya. Ternyata memang datanya email, kita pilih yang email. Kalau di sini datanya adalah nama orang, pilih yang nama, misalkan nih nama depan gitu. Atau datanya nomor HP, pilih nomor HP. Ya, karena ini email, kita pilih email. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita klik import dan buat. Nah, ini ada peringatan aja. Ada satu data lagi yang bisa kita unggah. Nah, ini ya nama depan. Oke. Nah, selesai kita import dan klik buat. Nah, kita tinggal tunggu deh Facebook-nya mengunggah data pelanggan kita seperti ini. Nah, teman-teman bayangkan ya, seandainya nih kita punya buyer pelanggan yang memang udah berlangganan dengan kita untuk market digital marketing atau affiliate marketing. Ya, pokoknya teman-teman yang udah biasa nih membuat jasa website gitu kan dan lain-lain. Atau teman-teman ya bisa mengambil data pelanggan dari hal lain yang teman-teman punya seperti mungkin data nomor HP kalau ada gitu kan, teman-teman punya grup WhatsApp misalnya, bisa diekspor nomor HP-nya, bisa dimasukkan ke sini gitu. Oke, sepertinya cukup lama teman-teman ya untuk mengunggah data pelanggan ini karena saya nggak tahu sih berapa jumlah data pelanggannya tadi. Mungkin ada 8.000 orang, saya kurang tahu juga. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung aja chat di kolom chat dan saya cek dulu nih kolom chatnya ya. Oke, sudah ada beberapa yang bertanya. Ya, kita tunggu aja. Sip ya, kita biarkan dulu aja pop-up-nya. Kemudian, apalagi kita membuat custom lookalike audien ya, untuk memperluas pemirsa custom audien tadi. Oke, sepertinya tadi kesilang ya sama saya ya. Oke, sebelum lanjut gini aja deh. Kita coba install Pixel dahulu teman-temannya. Kita kembali ke sini. Nah, tadi kan kita bahas tentang membuat audien target market. Nah, di sini kita bahas tentang menginstal Pixel dahulu deh, khusus untuk teman-teman yang udah punya web. Nah, sebagai contoh di sini ya, saya masuk aja ke website saya di Kampus Kreatif. Ya, Kampus Kreatif kita coba kampuskreatif.com, WP admin. Kita login dulu. Ini untuk teman-teman yang khususnya punya WordPress ya, karena di sini saya contohkan yang punya WordPress dulu. Kalau punya Blogspot juga bisa, atau di tempat web lain juga bisa. Nah, untuk membuat Pixel ini ya, teman-teman tinggal pergi ke menu ini, terus masuk ke pengelola peristiwa. Klik pengelola peristiwa, kemudian nanti kita bisa membuat Pixel dari pengelola peristiwa ini. Nah, di sini saya login dulu teman-teman ya, selagi menunggu pengelola peristiwanya terbuka. Baik, kita tunggu terlebih dahulu dan mohon maaf nih kalau ada sedikit ribut di rumah, maklum kalau punya anak kecil yang masih bayi pasti lagi asik-asik main gitu. Nah, kita udah masuk ke WordPress saya. Buat teman-teman yang belum punya WordPress, mungkin nanti boleh bertanya kepada teman-teman dari Leading Star gimana sih cara buat WordPress seperti ini gitu. Atau teman-teman yang udah punya website di tempat lain gitu, tinggal mengikuti saja yang ada di sini. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman tinggal ngiklan plugin yang namanya Facebook for WordPress. Oke ya, di sini kita silang dulu, kita klik add new. Ya, ini buat teman-teman yang pakai WordPress karena memang Landing Star School itu setahu saya juga untuk landing page-nya teman-teman buatnya di WordPress juga nantinya gitu. Kecuali untuk membuat website sekolahnya, itu ke hostingnya langsung. Nah, kita di sini cari Facebook for WordPress ya, Facebook for WordPress. Nah, kalau sekarang udah enak teman-temannya, kita tinggal menginstal aja pluginnya. Kalau dulu harus di-download dulu, di-upload lagi ke sini. Kalau sekarang sudah bisa langsung seperti ini, kita install plugin Facebook for WordPress. Oke, kita tunggu sebentar. Facebook for WordPress. Silakan teman-teman kalau takut lupa nanti boleh sambil dicatat atau nanti boleh ya minta recordnya ke Mas Arma Firdaus dan teman-teman Landing Star lainnya.
Nah, memang kalau bicara tentang Facebook Ads ini agak sedikit ruwet, teman-teman. Banyak. Saya rasa memang nggak cukup juga dalam waktu 2 jam ini, tetapi kita semaksimal mungkin saya bisa menerangkan ke teman-teman deh gitu. Nah, ini plugin yang udah kita install namanya Facebook for WordPress ya. Kita kembali lagi ke pengelola peristiwa tadi. Nah, ini ya pengelola peristiwa. Di sini teman-teman bisa langsung tambahkan sumber data ya. Oke. Atau klik sini hubungkan sumber data. Nah, pilih yang web, kemudian klik hubungkan. Nah, teman-teman bisa conversion API itu pilih Facebook Pixel. Contoh kita pilih yang Facebook Pixel. Nah, kalau sekarang di Facebook for WordPress itu biasanya udah otomatis sih ke API, ke API gitu. Nah, pilih nama pixelnya. Contoh, Pixel Jasa Web Sekolah. Oke, atau saya sesuaikan aja deh dengan nama website saya yaitu Kampus Kreatif. Nah, masukkan domainnya di sini ya. Kita masukkan domain kampuskreatif.com, kita copy. Nah, kalau saran saya di sini teman-teman copy ya. Teman-teman copy ini baru dipastikan di sini. Jangan ditulis www.kampuskreatif.com gitu. Biasanya nggak bisa teman-teman. Jadi saran saya teman-teman copy paste aja ke sini, klik lanjutkan. Nah, kita sudah buat pixel untuk kampus kreatif. Sekarang tinggal kita hubungkan pixel ini, ID-nya ini dengan ya WordPress kita. Nah, ini udah otomatis teman-teman ya. Pilih integrasi dengan apa gitu. Kita klik WordPress, klik konfirmasi. Nah, ya. Jadi ini ada perintah unggah plugin yang sekarang nggak perlu kita unggah lagi karena udah otomatis ada di Facebook. Tinggal kita install tadi. Kita klik next. Kita klik next. Nah, sebelum verifikasi koneksi, kita kembali ke pluginnya teman-teman. Kita klik setting terlebih dahulu. Karena kita perlu mengkoneksikan WordPress kita ke Facebook kita. Ya, jadi ada dua nih, Facebook sama WordPress yang harus kita koneksikan supaya pixelnya bisa terinstall. Nah, di sini kita masuk ke plugin Facebook for WordPress-nya dan kita klik aja Get Start. Oke, maka di sini otomatis dia akan minta login ke Facebook terlebih dahulu. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, kita klik lanjutkan sebagai Sri Ayu Elsimaita ya, istri saya. Klik lanjutkan lagi. Nah, di sini penting teman-teman ya. Pastikan tadi udah punya akun bisnis. Nah, akun bisnisnya tadi Baby Raska gitu. Kemudian akun iklannya Sri Ayu Elsimaita. Nah, pilih pixelnya ya. Ternyata pixelnya masih satu kan baru kita buat tadi ya. Kalau udah gini tinggal klik lanjutkan, kita klik pencocokan lanjut otomatis nih teman-teman checklist aja lalu kita klik lanjutkan. Nah, maka secara otomatis, secara simpel nantinya Facebook kita, Facebook Pixel udah terintegrasi di WordPress ini. Gitu ya. Kita tunggu aja menawarkan WordPress app ke Facebook. Nah, dan kabar baiknya juga, ini juga salah satu cara mengatasi masalah di iOS. Kita tahu ya sejak iOS 14, iOS tidak merekam atau iPhone, MacBook itu nggak merekam pixel lagi. Makanya sekarang kita installnya seperti ini, teman-temannya nggak manual, bukan nggak manual sih, langsung di Facebook, di WordPress-nya gitu, supaya langsung terintegrasi dengan IP pixelnya. Nah, kita checklist ini, kita klik confirm. Oke. Nah, kalau seperti ini artinya sudah terhubung ya. Kampuskreatif.com sudah terhubung dengan pixel yang ada di sini tadi. Kita klik selanjutnya. Nah, masukkan URL-nya tadi. Kita klik kirim traffic ya, uji traffic. Semoga aja berhasil teman-teman ya. Karena beberapa kendala biasanya di sini ada yang nggak langsung kerekam atau butuh waktu deh untuk rekamnya. Oke, bismillah, semoga aja bisa ya teman-teman ya. Kita kirim uji traffic dan bisa terekam trafficnya. Nah, tadi kita udah melangkaui materi tentang lookalike audience atau pengusaha serupa. Sengaja karena di sini saya ingin ajarkan dulu gimana caranya teman-teman buat pixel. Setelah buat pixel, kita akan membuat custom audience pixel. Kita membuat audience lagi, kemudian baru nanti kita buat lagi lookalike audience-nya. Nah, kan tadi
Seperti yang saya katakan, ternyata belum ada aktivitas. Ini harus secara kontinu kita lakukan, teman-teman. Ya, karena sering seperti ini, sering nggak terbaca gitu. Tapi sebenarnya ini udah terintegrasi. Kalau seandainya di WordPress-nya udah terhubung, pastinya sebenarnya udah terhubung. Cuma beberapa kendala, nah ini dia kan baru aktif ya. Jadi di bagian sini harus kita kontinuitas, kita coba terus-menerus gitu. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada perintah untuk menyiapkan peristiwa atau event ya. Saran saya langsung aja teman-teman siapkan di sini. Klik lagi buka situs web. Nah, di sini kita akan menginstal event atau peristiwa. Nah, seperti apa sih event pixel itu, Bang ya? Jadi kalau kita punya landing page seperti ini, tentunya ada berbagai macam tombol ya, teman-teman ya. Tombol order ya, tombol pilih paket dan lain-lain. Nah, gimana supaya orang klik pilih paket ini itu terekam di Facebook Pixel? Makanya kita install yang namanya event pixel seperti ini ya. Caranya tadi ya dari sini tadi tinggal kita masukkan websitenya, terus kita masuk ke sini ya. Kita klik selanjutnya, kemudian kita klik mulai. Nah, ada pop-up seperti ini di mana kita bisa pertama kali lacak URL. Ya, untuk pertama kali ikuti aja teman-teman saran saya lacak URL kampus kreatif. Nah, peristiwanya ini biasanya view content. Oke, nah ini dia lihat konten kalau bahasa Indonesianya. Kemudian jangan sertakan nilai. Oke, kita klik konfirmasi. Nah, artinya apa? Setiap orang yang berkunjung ke sini akan terekam di event lihat konten atau view konten. Nah, sekarang kita lacak lagi tombol baru ya. Contoh ya, kita lacak yang pilih paket ini. Klik lacak tombol baru, pilih paket. Nah, misalkan nih, yang satu ya, sama aja sih semuanya. Nah, peristiwanya kita cari yang sebentar ya, adakah klik tombol atau yang berhubungan. Nah, seperti ini misalkan teman-teman bisa pilih yang ini aja sih, memulai proses pembayaran atau yang tambahkan ke keranjang atau apa sih yang cocok kira-kira ya? Mungkin tambahkan info pembayaran juga bisa sih, tapi ini biasanya udah terdaftar. Oke, kita anggap aja ini ya, tambahkan ke keranjang belanja. Sebenarnya nggak terlalu masalah sih, yang penting dia terekam. Klik konfirmasi. Nah, berarti event yang ada di landing page kita ada dua nih. Orang yang view konten atau melihat landing page. Kemudian ketika ada yang klik pilih paket, nah kita bisa melacak orang sebagai tambahkan ke keranjang belanja. Artinya orang-orang yang ada di sini itu lebih tertarik dengan produk kita dibandingkan cuma lihat konten. Nah, klik selesaikan penyiapan kalau sudah selesai. Ya, kita klik selesai. Oke, sudah. Langsung aja kita klik kirim, klik selesai. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau bisa ya teman-teman buat sampai event purchase atau pembelian. Tapi itu teman-teman butuh tools tambahan lagi seperti misalnya Sejoli gitu kan, plugin Sejoli untuk WordPress. Itu kita bisa install event, menambahkan prospek, menambahkan metode pembayaran tadinya kan, atau menambahkan purchase bayaran gitu. Oke, ini klik selanjutnya. Nah, kita bisa klik uji peristiwa. Ya, uji peristiwa, kemudian kita tunggu sebentar, kita akan menguji apakah peristiwa yang kita buat tadi benar-benar sudah terekam di Facebook-nya atau belum. Jangan-jangan tadi kita udah buat, ternyata belum terekam di Facebook-nya. Gitu, teman-teman ya. Sambil saya lihat kolom chat, ya, saya baca-baca nih pertanyaan. Oke, nanti akan saya jawab ya, sudah ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 30 menit terakhir deh. Ya, karena kita jawabnya kurang lebih sampai jam 10, jadi mungkin nanti praktiknya bisa selesai sampai jam 21.30. Dan sebenarnya memang bahas Facebook ini nggak cukup 2 jam sebenarnya teman-teman ya. Bahkan rata-rata member saya yang baru berhasil, benar-benar berhasil, ada sih yang cepat, tapi rata-rata malah 2-3 bulan ya. Untuk praktik secara konsisten terlebih dahulu. Nah, ini dia ya. Oke, sekarang ada yang namanya peristiwa agregat, di mana sekarang maksimal Facebook cuma bisa merekam 8 peristiwa agregat. Oke, ini dia. Kita klik aja uji peristiwa, teman-teman. Kita masuk ke uji peristiwa. Nah, nanti kita uji dulu peristiwanya ya. Kita masukkan website kita di sini. Tadi kampuskreatif.com. Kita klik buka situs web. Nah, kita tunggu aja. Nanti akan tampil di sini apakah benar-benar sudah terlacak atau belum ya. Harusnya nih,
page view sama view content udah terlacak. Ya, coba tunggu sebentar ya. Nah, itu dia ya teman-teman. Page view-nya udah terlacak, coba kita scroll sedikit, nanti view content-nya bisa terlacak ya. Kita scroll dulu gitu kan. Nah, itu kita langsung coba deh klik tombol pilih paket. Pilih paket. Oke. Yang ini deh. Nah, pilih paket. Oke. Nah, itu dia teman-teman ya. Page view, view content udah terekam, tambahkan keranjang udah terekam. Nah, ini bayangkan kehebatan Facebook dibandingkan konvensional, teman-teman. Kita bisa merekam orang serinci mungkin, apapun perilakunya di website kita. Seperti orang yang klik tombol pilih paket tadi, maka akan terekam ditambahkan ke keranjang belanja kita. Nah, sampai sini kita udah belajar gimana cara install pixel. Kita balik lagi ke pengelola peristiwa, teman-teman. Kita kembali lagi ke sini. Sorry, kita kembali ke menu audien pemirsa. Karena di sini kita akan membuat custom audien pixel. Ya, audien untuk orang-orang yang udah terekam di website kita. Dan memang paling sering saya gunakan adalah custom audien pixel, khususnya look like audien pixel ini untuk retargeting Facebook Ads. Jadi kita kembali ke menu pemirsa, kita akan membuat custom audien pixel lalu look like audien pixel ya. Oke, di sini kita masuk ke klik ini, kita masuk ke pemirsa khusus atau custom audien. Nah, sekarang kita bisa pilih situs web, klik selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita pilih pixel yang udah kita buat tadi ya, pixel kampus kreatif. Di sini pilih aja setiap ya. Kemudian, nah peristiwanya yang mana gitu kan? Semua orang kah atau orang yang mengunjungi halaman tertentu kah? Di sini saya buat semua orang aja. Nah, terekamnya di sini saran saya buatlah 90 hari terakhir maksimal. 90 hari terakhir. Artinya apa? Pixel ini hanya merekam satu orang untuk ke 90 hari ke depannya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau udah lebih 90 hari, maka udah nggak ngerekam lagi atau nggak bisa kita targetkan lagi, retargeting lagi. Karena apa? Karena mungkin lebih dari 3 bulan orang udah lupa dengan bisnis kita gitu, lebih dari 3 bulan. Atau di sini boleh kok 30 hari aja dengan maksimal 90 hari tadi. Nah, nama pemirsa ya biasanya kalau custom audience kita awali dengan CA, strip, pixel ya. Pixel kampus kreatif. Karena nama website saya kampus kreatif tadinya. Nah, deskripsi ini opsional, boleh diisi, boleh dikosongkan. Kita klik buat pemirsa ya atau membuat pemirsa custom audience ini. Nah, di sini ada perintah, kita bisa langsung membuat pemirsa serupa. Kita juga bisa buatnya dari bagian menu ini. Kita klik aja langsungnya buat pemirsa serupa. Nah, pilih sumbernya. Oke, ya kita pilih Pixel Kampus Kreatif. Oke, ya ini cuma notifikasi, nanti teman-teman nggak perlu khawatir, ini notifikasi masalah iOS aja. Nah, di sini kita diwajibkan peristiwa dengan nilai. Nah, ini sebenarnya bisa kita langkaui nanti ya. Kalau teman-teman belum tahu caranya, kita silang aja dulu. Oke ya, kita langsung checklist di sini. Oke, kemudian kita checklist ya, CA Pixel Kampus Kreatif. Kita klik ini, kita klik buat serupa. Nah, di sini kita nggak perlu lagi milih data ya, kita langsung pilih negara aja. Kita nggak perlu input nilai. Oke, nah gitu teman-teman ya, teman-teman bisa pilih target market jumlah audiennya gitu. Saran saya di awal 1% dahulu aja. Seandainya iklannya winning atau winning campaign nih, teman-teman bisa memperluasnya menjadi 2% nantinya. Karena untuk men-scale up, kita butuh audien yang lebih besar lagi. Jadi di awal kita pilih 1%, kita klik buat pemirsa. Nah, seperti ini, oke. Ternyata tadi udah yang save audience yang kita buat ternyata sudah selesai ya. Dan ternyata ada juga nih ya look like custom audience untuk apa namanya tadi data yang saya ekspor tadi teman-teman, ternyata sudah ada di sini. Gitu teman-teman ya. Di sini kita juga bisa buat pemirsa serupa. Oke ya, di sini kita kasih wilayahnya Indonesia, kecuali target market teman-teman Malaysia, silakan buat Malaysia. Kita klik buat pemirsa lagi. Nah, di sini kita sudah oke ya, data terlalu kecil. Nah, masalah sebagai contoh aja. Nah, di sini kita sudah punya look like audience, custom audience, dan save audience, dan kita sudah menginstal pixel. Artinya kita kembali ke sini.
Nah, kita sudah sampai ke praktek nomor 6 dan nomor 7 lagi teman-teman. Sudah 5 langkah kita lalui dan yang keenam kita sudah mulai beriklan dengan objektif konversi atau traffic. Kita coba aja nanti ya, kalau bisa konversi, kita coba konversi. Kalau nggak bisa karena pixelnya baru tadi ya, kita coba iklan ke traffic. Kita kembali ke sini, kita masuk ke pengelola iklan ya. Untuk masuk ke pengelola iklan, teman-teman tinggal klik ini. Kemudian masuk ke menu pengelola iklan. Nah, yang ini ya, teman-teman masuk aja ke pengelola iklan, maka akan diarahkan nanti ke sini. Nah, dari sini kita bisa langsung klik buat iklan. Kita klik buat iklan. Oke, jadi di sini ada berbagai macam kampanye atau pilihan objektif atau tujuan kita ngiklan ngapain sih di Facebook. Nah, akan saya jelaskan melalui poin-poin ya teman-teman. Nah, tadi ada berbagai macam campaign ya, pilihan objektif iklan, dan ini sebenarnya adalah bentuk dari funneling. Nah, funneling itu adalah seperti sebuah corong yang makin ke bawah itu makin mengkerucut. Ya, karena teman-teman pahami, ini juga seperti itu. Mulai dari awareness, kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Nah, awareness berarti masih di bagian atas ini ya, masih luas marketnya. Ini lebih ke untuk iklan memberitahukan kepada orang banyak. Kemudian pertimbangan ini udah mulai ke bawah ya, udah mulai ke bagian sini. Artinya orang-orang sudah tahu dengan produk kita dan sudah klik ke website kita biasanya, tetapi belum membeli produk kita. Dan ini ada konversi yaitu penjualan. Artinya orang udah sampai di ujung nih. Orang-orang yang ingin membeli produk kita gitu kurang lebih. Jadi objektif kampanye yang ada di Facebook Ads itu sebenarnya adalah sebuah funneling kalau teman-teman pahami. Nah, ini seperti AIDA model juga kalau di copywriting ya. Mulai dari orang yang lihat, orang berkunjung, kemudian mereka memasukkan kontak mereka sampai menjadi buyer, pembeli. Nah, kita kembali ke sini, kita akan praktek teman-teman ya. Sebentar, saya minum dahulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita coba iklan konversi, teman-teman bisa pilih konversi. Kemudian klik aja lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Jadi objektif kita konversi karena kita bertujuannya untuk penjualan gitu. Nah, pertama kasih nama kampanyenya dulu ya. Nah, nama kampanye ini disesuaikan dengan objektif tadi ya. Konversi website sekolah gitu, website sekolah. Artinya kita akan membuat iklan konversi untuk website sekolah. Nah, kategori iklan khusus kita kosongkan aja karena ini biasanya untuk isu sosial pemilu politik. Nah, langsung aja kita ke bawah, kita ke CBO atau pengoptimalan anggaran kampanye, campaign budget optimization. Ini teman-teman aktifkan aja. Fungsinya agar Facebook secara otomatis mengalokasikan anggaran kita ke ad set dan ad kreatif yang lebih bagus ya, yang paling bagus gitu. Misalkan kalau kita ada 3 ad set atau 3 ad kreatif, Facebook otomatis akan mengalokasikan anggaran lebih besar ke ad yang bagus gitu. Nah, anggaran harian ini bisa dimulai dari 50.000 untuk konversi saran saya. Tetapi sebaiknya minimal 100.000 untuk iklan konversi. Ya. Pokoknya semakin besar sebenarnya semakin baik untuk masa learning phase. Bang Fadil, learning phase itu apa sih? Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya. Di sini langsung kita klik selanjutnya. Bagi kita pasang 100.000 dengan anggaran per hari. Oke, kita masuk ke bagian set iklan. Di sini kita kasih nama dahulu. Oke, ad set 1. Nah, kenapa saya buat 1 di sini? Karena ad set ini kita bisa buat banyak, teman-teman. Biasanya saya buat 2 sampai 3 ad set di awal, ya. Jadi kita bisa menargetkan lebih banyak target market, nggak cuma 1. Nah, jadi karena sebagai contoh kita buat 1 dulu ya. Ad set web sekolah. Nah, di konversi sini ada pilihan apakah akan diarahkan ke website, aplikasi Messenger, atau WhatsApp. Di sini karena kita sudah menginstal Pixel, kita pilih Pixel Kampus Kreatif ya. Lalu kita pilih peristiwanya. Tadi sudah kita buat ya, tambahkan ke keranjang belanja. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini notifikasi aja teman-teman, jangan terlalu khawatir ya, nggak ada masalah sebenarnya. Kemudian kita lanjut.
Jadi pixelnya kamus kreatif, peristiwa yang akan direkam dan di retargeting itu adalah orang yang menambahkan iklan jam belanja. Kemudian kita scroll ke bawah untuk anggaran dan jadwal, saya sarankan nantinya nggak usah pakai batas akhir supaya iklannya jalan aja terus menerus teman-teman. Kalau iklannya baik, bagus, nanti kita lanjutkan. Kalau iklannya jelek, kita bisa matikan secara manual. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita bisa pilih audiennya. Kita bisa pilih pemirsa tersimpan. Contoh ya, jasa web sekolah dengan target market PNS tadi. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah otomatis masuk. Itu kenapa kita buat audien di menu pemirsa terlebih dahulu. Gitu. Jadi bisa kita langsung pilih di sini. Atau teman-teman juga bisa pilih ya. Nah, atau teman-teman bisa pilih pemirsa khusus atau look like audien. Ya, kita coba. Oke, karena tidak tersedia seperti yang masih baru, kita pilih aja yang ini ya teman-teman. Kita pilih search audience jasa web sekolah untuk target market pegawai negeri. Nah, untuk penempatan ini bisa teman-teman atur sendiri, bisa otomatis, ini disarankan oleh Facebook, bisa manual. Nah, manual ini kita bisa menempatkan iklan kita di Facebook, di Instagram Messenger, Audience Network, atau kita bisa matikan di Instagram, di Messenger, Audience Network. Artinya iklan kita hanya akan tampil di Facebook aja. Atau teman-teman cuma ingin iklannya di Instagram aja, itu juga bisa teman-teman ya. Jadi nanti iklannya cuma muncul di Instagram. Seperti ini jadinya. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya, Bang, bagaimana cara iklan di Instagram Ads, iklan lewat Facebook Ads, penempatannya hanya di Instagram. Gitu. Nah, di sini saya buat aja Facebook dan Instagram ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ini kita abaikan terlebih dahulu, kita klik selanjutnya dan kita masuk ke bagian add kreatif. Oke, di sini kita buat lagi namanya add satu gitu kan. Sebagai tanda ini add kreatif yang pertama, kemudian kita pilih namanya web sekolah ya. Web sekolah desain A misalnya, atau desain apa gitu. Nah, di sini kita diwajibkan memilih halaman Facebook. Saya pilih yang website sekolah seperti yang saya buat tadi ya. Nah, akun Instagram karena baru satu terkoneksi bisa pilih pada ini saja. Atau teman-teman kita bisa pilih gunakan halaman yang dipilih. Artinya apa? Kalau kita gunakan yang halaman dipilih ini, yang iklan kita di Instagram itu melalui fanspage kita ya, nama website sekolah ini, bukan lewat Instagram kita. Gitu. Kita tinggal pilih halamannya aja. Ya. Oke. Ini saya pilih Instagram aja supaya lebih bagus sebenarnya Instagram di sini. Nah, di sini kita bisa buat iklan dan ada berbagai macam pilihan. Kita bisa buat yang baru atau gunakan postingan yang sudah ada. Dan kita buat baru dan buat baru ini juga ada beberapa pilihan. Ada gambar atau video tunggal, ada carousel dan ada katalog koleksi biasanya. Nah, sebagai contoh kita pilih aja gambar atau video tunggal. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, kita dulu nih tinjaunya, kemudian kita tambahkan media. Kita bisa tambahkan video atau bisa kita tambahkan gambar. Oke, sebagai contoh untuk mempersingkat waktu, karena udah jam 9:30 teman-temannya, kita akan unggah gambar landing star school. Oke, kita masuk ke desktop. Share, kita pilih yang landing star school. Nah, di sini saya pilih yang menarik, misalkan yang apa ya, inilah misalnya sebagai contoh aja. Kita unggah dan kita tunggu sebentar teman-teman, karena proses mengunggah juga butuh waktu. Apalagi kalau internetnya lagi bermasalah. Dan maaf kalau ada kebisingan saat ini karena lagi hujan juga di sini teman-teman. Ya, buat yang ingin bertanya jangan lupa langsung tanyakan di kolom chat. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Sip, nanti kita akan jawab di sesi Q&A gitu. Nah, gambarnya sudah selesai. Di sini kita klik selanjutnya. Oke, kita langsung aja ya klik selanjutnya. Klik selesai. Nah, maka otomatis gambar sudah kita tambahkan ke iklan kita. Ya, seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat berbagai macam variasi yang akan muncul di Facebook Ads kita nantinya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan copywriting atau teks utamanya di sini. Ya, teman-teman bisa belajar copywriting dulu deh.
Kalau mau e-booknya nanti bisa kayak saya kasih judulnya to be copywriter. Dan di sini kita bisa buat copywriting. Misalkan seperti ini ya. Dari gambar tadi sebenarnya udah terlihat ya. Sebentar ya, kita cari dulu desktop. Beneran Start School. Kemudian kita pilih yang sekian tadinya. Nah, dari kalimat yang ada di sini juga bisa kita gunakan untuk copywriting yang ada di iklan kita. Karena ini sudah sangat sesuai gitu. Jadi tinggal kita ambil aja dan nggak ribet. Nah, tolong profit berlimpah dari jasa pembuatan website sekolah. Nah, kalau kita tujuannya adalah untuk sekolahnya, maka kita bisa buat di sini ya. Buat sistem terintegrasi misalnya. Buat sistem sekolah terintegrasi dengan Landing Start School. Nah, sekarang semua kegiatan ya, atau event sekolah bisa diatur dalam satu web membership sekolah. Nah, ini sebagai contoh ya, sebuah sistem sekolah institusi dengan Landing Start School. Sekarang semua kegiatannya kan sudah bisa diatur dalam satu web membership sekolah gitu. Dan bisa buat fiturnya gitu kan, kelola data guru gitu, kelola data siswa gitu, cek kehadiran siswa. Nah, misalkan seperti itu ya. Dan sebagainya seterusnya gitu ya. Kalau saya buat nanti kepanjangan. Pokoknya nanti teman-teman belajar aja copywriting. Kalau bingung membuat copywritingnya, mungkin nanti bisa minta ke teman-teman landing star-nya. Saya yakin nanti sudah disediakan oleh teman-teman landing star-nya di marketing kit. Nah, kemudian judul ini opsional, bisa dikosongkan aja atau bisa kita isi gitu ya. Ini saya kosongkan aja. Nah, untuk ajakan bertindak, nah, untuk iklan konversi itu bisa daftar sekarang, pesan sekarang, atau tetap selengkapnya. Nah, kalau saran saya untuk iklan awal, ya itu klik selengkapnya. Kenapa? Karena ini sifatnya lebih untuk mengajak orang mencari tahu lebih jauh tentang bisnis kita ini. Jadi kita klik selengkapnya. Kita pilih selengkapnya gitu ya. Nah, di sini kita masukkan situs web kita. Tadi ada kampuskreatif.com. Oke. Nah, sudah gitu teman-teman ya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini oke, sudah otomatis ya terintegrasi dengan Pixel Kampus Kreatif. Dan terakhir tinggal kita klik terbitkan ya. Saya anggap sampai di sini teman-teman ya, kita sudah berhasil membuat iklan pertama kita, yaitu iklan konversi untuk jasa sekolah. Dan mohon maaf kalau agak kecepatan ngomongnya karena juga mengingat waktu teman-teman ya. Nah, di sini kita disuruh untuk atur lokasi dan mata uang, kita klik simpan. Ini biasanya disuruh untuk mengatur metode pembayaran, teman-teman. Oke, kita lampaui terlebih dahulu. Nah, kita lampaui terlebih dahulu, kita kembali ke PowerPoint. Oke, di bagian terakhir, saya ingin bahas tentang budgeting iklan, karena ini sangat penting. Banyak orang yang bertanya, berapa sih kira-kira budget yang harus dikeluarkan untuk iklan Facebook, khususnya konversi. Nah, di Facebook Ads ataupun di platform Ads lain itu ada yang namanya learning phase, alias masa proses pengayaan data, pembelajaran oleh Facebooknya terhadap iklan kita. Jadi semasa learning phase ini tidak ada iklan yang stabil. Bisa jadi iklan yang awalnya jelek, tiba-tiba beberapa jam kemudian bagus, atau besoknya bagus. Bisa jadi lagi bagus nih, ternyata besoknya jatuh teman-teman. Nah, itulah masa learning phase di mana Facebook masih mempelajari iklan kita dan belum stabil ya. Nah, untuk hal yang mempengaruhi learning phase ini ada dua sebenarnya. Yang paling sangat mempengaruhi yaitu ada budget, jumlah budget kita dan jumlah audiens kita. Semakin besar budget, semakin besar audiens, biasanya semakin cepat ya learning phase-nya selesai. Tapi tergantung apakah iklan kita bagus atau tidak. Kembali lagi ke situ teman-teman. Nah, di sini kita fokusnya ke budget. Berapa sih budget kira-kira yang cocok untuk melewati masa learning phase? Nah, di sini saya sarankan minimal teman-teman punya budget 100.000 per hari untuk iklan konversi. Sekali lagi ini untuk iklan konversi ya. Nah, biasanya 100.000 per hari ini apakah sudah bisa menghasilkan? Jawabannya bisa-bisa aja, tetapi nggak menentu teman-teman. Kalau iklannya bagus, tetapi belum closing selama 3 hari, jalankan aja dulu. Karena mungkin masih masa learning phase ini, biarkan ya
budget ini mungkin habis bisa 500.000 untuk masa learning phase ini. Itu nggak masalah, tetapi memang cara kerjanya seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai ya ke checklist yang ke-6 tadinya, yaitu mulai beriklan dengan objektif konversi, termasuk saya bahas masalah budgeting. Nah, terakhir yang paling penting, gimana sih cara membaca laporan iklan ya. Di sini ada yang namanya benchmark. Sebelum lanjut, saya pengen masuk ke bisnis. Sebentar, saya silang dulu semuanya teman-teman ya. Saya pengen masuk ke akun saya pribadi ya, akun asli saya, karena data-data iklan saya semuanya di situ. Kalau di sini belum ada iklan, jadi saya tidak bisa mengajarkan ke teman-teman cara membaca laporan periklanan. Nah, di sini saya akan beralih akun ke akun pribadi saya terlebih dahulu. Jadi kita tunggu aja ya teman-teman ya. Kita klik ini, kita keluar terlebih dahulu. Sebentar, keluar. Nah, saya akan login dengan email saya. Oke, ini email saya udah pada ketahuan ini. Siap. Nah, oke, kita kembali masuk ke bisnisfacebook.com. Ya, jadi pastikan kalau ingin login ke bisnisfacebook.com itu juga akun Facebooknya udah aktif terintegrasi. Dan saran saya jangan sering-sering sih pindah-pindah akun, nanti dianggap apalagi berbeda perangkat gitu. Di laptop A, laptop B nanti login juga itu bisa dianggap sesuatu yang berbau hacking nantinya. Malah iklan akunnya bisa dibatasi. Oke, di sini saya masuk ke pengelola iklan. Masuk ke pengelola iklan dan kita cek laporan iklan saya. Jadi akun ini sebenarnya lagi bermasalah teman-teman untuk verifikasi identitas. Padahal kemarin udah berhasil, tiba-tiba kena lagi teman-teman ya. Makanya sudah kurang lebih 2 minggu saya nggak bisa beriklan. Saya masih menunggu kepastian dari Facebooknya nih teman-teman ya. Doakan aja. Oke, di sini kita coba kembali lagi ke sini. Saya jelaskan sedikit tentang benchmark ini ya teman-teman ya. Jadi kita tahu ya alur iklan di Facebook itu kita iklan ya. Kita iklan di Facebook, kemudian masuk ke landing page. Tadinya ada orang yang klik tombol beli atau pilih paket tadi lalu mengorder dan mentransfer uang pendaftarannya. Nah, berapa sih kira-kira ya KPI atau benchmark yang saya sarankan ya? Untuk CTR itu di atas 2%. Bang Fadil, CTR itu apa sih? Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian yang masuk ke landing page kita harusnya lebih dari 70%. Yang ngeklik tombol beli di landing page kita itu lebih dari 50%. Yang beli lebih dari 20% ya. Lebih dari 20% dari orang yang ngeklik ini. Oke, kita kembali ke sini. Nah, akhirnya sudah terbuka ya teman-teman. Saya beralih ke akun Fadil Aditya Udin dahulu. Nah, pertama teman-teman ya, di sini kita pilih kolom dulu, kolom khusus kita pilih. Oke, wait, masih loading. Kita pilih kolom khusus, kemudian kita pilih sesuaikan. Nah, sesuaikan kolom. Nah, ini gunanya untuk melihat data-data apa aja sih yang ingin kita baca di laporan iklan kita ini. Jadi pilih kolom ini, kita buat sesuaikan kolom seperti ini. Nah, teman-teman bisa ikuti aja data-data yang wajib teman-teman masukkan di sini nantinya mulai dari CTR ya. Kita tunggu terlebih dahulu, masih loading. Nah, jadi di kanan ini adalah data-data yang akan kita baca nanti. Oke, ternyata ada masalah nih. Nah, baru bisa ya. Oke, di sini pertama teman-teman pilih yang CTR. Ketika aja di atas ini CTR, nanti muncul seperti ini. Yang terutama teman-teman pilih yang ini ya, CTR, rasio klik tayangan tautan. Nah, CTR semua juga boleh, tapi yang wajib yang ini terlebih dahulu. Nah, kalau udah cari lagi yang namanya CPM, cost per mile, atau cost biaya per 1000 tayangan. Nah, kemudian ya apalagi ya, outbound. Oke, klik outbound ya. Jadi ini orang yang
keluar dari iklan kita dan nantinya bisa masuk ke landing page. Nah, kemudian landing page view atau karena ini bahasa Indonesia kita buat halaman landas. Nah, ini dia metrik untuk penayangan halaman tujuan. Kita klik total orang yang masuk ke halaman tujuan kita dan berapa sih biaya orang yang masuk ke halaman tujuan kita. Nah, apalagi ya, kurang lebih sih ini ya teman-teman. Yang lainnya seperti CPC biasanya sih sudah ada ya. Nah, yang CPC, biaya hasil itu sudah ada. Oke, kita klik terapkan dan jangan lupa klik simpan dulu, simpan sebagai peratur. Namanya web sekolah. Kita klik terapkan. Nah, maka laporan di atas ini akan sesuai dengan yang kita buat tadi teman-teman ya. Oke, sebentar, sepertinya lagi ada masalah. Oke, jadi kita udah atur nih yang di atas ini ya. Strategi penawaran, anggaran, kemudian kita scroll ke kanan, tadi ada biaya per hasil, kemudian nah ada CTR, ada CPM, klik outbound, ya, ada tayangan halaman landas gitu. Nah, saya ajarkan cara bacanya satu aja teman-teman ya. Yang ini deh konversi kampus TikTok, ya konversi kampus TikTok. Simpel aja, kita bisa lihat ya anggarannya 200.000 per hari. Kita cek dulu biar jelas. Nah, anggarannya 200.000 per hari ya. Kemudian hasilnya ada 630 konversi ya, yang melihat konten situs web. 630 konversi. Kemudian biaya per hasilnya adalah Rp1.000, 1.100 biaya per hasil atau biaya per konversi teman-teman. Nah, kemudian jumlah yang dibelanjakan hampir 700.000. Ini sebenarnya ingin saya lanjutkan, namun akun iklan kena batasan, jadi belum bisa berlanjut. Oke, jadi hampir 700.000 untuk budget yang saya keluarkan. Orang yang ngeklik iklan ada 2.200. Kemudian CTR-nya ada 5,4%. Nah, melihat pada ini tadi, mengacu pada ini tadi, teman-teman udah bisa baca ya. Tempatnya apa sih keluar terus? Nah, itu dia. Oke. Nah, mengacu kepada ini tadi, CTR yang bagus adalah yang di atas 2%. Nah, CTR itu apa? Yaitu teman-teman di mana berapa sih orang yang lihat iklan kita dan berapa orang yang mengklik iklan kita dari orang yang melihat tadi. Nah, seandainya di atas 2% berarti iklan kita bisa dikatakan bagus dalam segi desainnya, videonya, atau copywriting-nya. Pokoknya di atas 2% artinya bagus ya. Ini ada yang 4%, ada yang 7%. Nah, biaya per 1.000 tayangan halaman itu ada 1.000 per 1.000 tayangan gitu, bukan halaman. Ada 16.000, kemudian yang paling penting tadi pokoknya CTR. Click outbound adalah orang yang keluar dari iklan kita gitu. Jadi misalnya iklan kita muncul di Facebook gitu kan, orang ngeklik iklan kita, pokoknya orang keluar dari Facebook dari iklan kita tersebut ada 2.200 orang. Nah, yang masuk ke landing page kita itu 627 orang teman-teman. Jadi tadi yang ngeklik teman-teman bisa lihat ya, yang ngeklik tautan ada berapa tadi? 2.200 ya, 2.200, yang masuk 627. Nah, di sini kita bisa baca ya. Nah, sebaiknya yang masuk itu 70%. Sedangkan tadi cuma 600 dari 2.000 orang, berarti mungkin cuma 40% doang. Artinya mungkin ada masalah di kecepatan website saya, loading website saya. Biasanya seperti itu. Nah, kita udah tahu nih, berarti masalahnya ada di website saat ini. Bagaimana orang yang masuk ke website, orang yang ngeklik 2.000 tadi, yang masuk ke website bisa minimal 1.800 orang. Ya, itu masalahnya ada biasanya di kecepatan loading website kita ini. Gitu. Nah, kemudian saya anggap nih orang yang masuk tadi kan 600. Berarti yang harus klik beli itu adalah 50% ya, atau sekitar 300 orang. Nah, dari 300 orang yang ngeklik beli, artinya ada 20% yang harusnya beli. Atau mungkin sekitar berapa orang ya? 60 orang ya, 60 orang. Itu seharusnya iklan saya dengan budget 700.000 itu bisa menghasilkan konversi untuk 60 orang. Seharusnya seperti itu. Kita coba kembali ke sini lagi.
Ya, oke ya. Ini biar pertanyaan halamannya 1.000 ini sebenarnya sudah cukup murah. Nah, Bang, berapa sih KPI yang murah untuk iklan lainnya? Nah, jadi ada iklan interaksi, ada CTW, traffic, dan ada juga konversi. Nah, untuk klik tautan ya, biaya per klik tautan itu teman-teman baiknya di bawah 500. Ada nggak di sini ya? Biaya per, ini dia teman-teman ya, biaya per hasil. Nah, untuk biaya per klik tautan itu baiknya di bawah 500 untuk iklan traffic. Kalau untuk konversi itu kisaran 1.000, ini masih sebenarnya cukup murah. Tapi tentu di bawah 1.000 itu lebih baik lagi teman-teman. Kalau interaksi itu biayanya Rp50 per interaksi, di bawah Rp50. Di bawah 100 masih oke, tetapi perlu diwanti-wanti, perlu diperbaiki lagi dari segi desainnya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke presentasi. Ini udah bagian terakhir ya teman-teman. Nah, ini sebagai contoh ya, ada orang yang 1.000 klik iklan, harusnya yang masuk itu 700 orang, dari 700 orang yang klik tombol order harusnya 350 orang, yang beli harusnya 70 orang. Itu kurang lebih cara membaca benchmark dari laporan iklan Facebook. Nah, oke, kita sudah sampai praktik breakdown yang terakhir, yaitu baca laporan iklan. Terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti Zoom webinar di malam kali ini. Yang udah ikuti dari awal, alhamdulillah. Yang udah keluar, nggak apa-apa. Nanti mungkin rekamannya udah bisa dibagikan oleh Mas Aroma Firdaus. Terakhir nih, izin dengan teman-teman Learning Star School, kalau ada yang pengen belajar lebih jauh, di Facebook Ads, teman-teman bisa ikut kelas saya, Facebook dan Instagram Ads. Nanti cek aja di kampusmarketing.com. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Aroma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali nih. Mulai dari pengenalan FB Ads, pengenalan image settingnya, sampai buka dashboard dan juga membaca laporan iklan. Keren-keren sekali nih. Ini ada beberapa pertanyaan Mas yang saya lihat dari kolom chat. Tuh yang pertama yang terkait dengan webinar Zoom ya. Ini ada tanya dari Mas Sugiarto. Pada menu metode pembayaran khususnya kartu kredit, ngeri-ngeri sedap ya, karena minta data sampai CVV. Apa tidak riskan, Bang? Sebab kita ketahui data-data di Facebook bisa bocor, dan konon menurut info diperjualbelikan ke pihak luar. Baik, langsung saya jawab. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih nih ke Mas Sugiarto. Memang sih kalau di dunia online sebenarnya no data safe itu istilah bagi para hacker sebenarnya seperti itu ya. Tetapi ini sekelas Facebook ya, pastinya mereka akan mengamankan data-data kita tersebut. Dan terkait dengan CVV ini, dimanapun teman-teman ya, kredit card atau debit online gitu kan, yang ingin kita daftarkan di satu website tertentu itu pasti minta kode CVV ini ya, termasuk di tempat-tempat lain. Jadi memang bicara aman nggak aman, insya Allah selama saya main di Facebook itu aman teman-teman ya, saya menggunakan debit online itu aman. Nah, kalau rekomendasi saya sih teman-teman gunakan debit online aja, debit online nggak usah kredit card. Nantinya secukupnya aja masukkan uang di situ untuk biaya periklanan aja. Jadi sebagai perantara aja deh gitu. Misalkan teman-teman udah biasa pakai Bank BCA, buat Bank Jenius untuk daftarkan di Facebook Ads. Nah, nanti ditransfer. Misalnya kita ingin iklannya 100.000 per hari selama 7 hari. Berarti sekitar 700.000 harus kita masukkan ke Jenius kita. Seperti itu. Jadi silakan alokasikan aja dananya secukupnya untuk iklan di akun kita tersebut. Ya, akun Jenius misalnya. Dan sekali lagi nih masalah akibat data bisa bocor dan segala macamnya, insya Allah aman deh. Sampai saat ini aman, tetapi saya nggak tahu ya ke depannya, kita nggak tahu apakah memang Facebook ini selamanya menjadi barang aman di dunia ini atau jangan-jangan ke depannya benar-benar sesuai yang diberitakan menjual belikan apa-apa kita. Sebenarnya saya juga nggak tahu, tetapi selama saya main insya Allah aman dan nggak usah khawatir teman-teman ya, nggak usah khawatir. Karena memang ini udah metode pembayarnya seperti itu. Di tempat-tempat lain di luar negeri emang udah biasa sih seperti ini. Mungkin di tempat kita aja ya, di negara Indonesia khususnya itu masih awam sekali. Bahkan menginputkan data diri seperti nama, email, nomor HP, kebanyakan masih ragu nih. Misalkan pengen download gitu kan, download harus masukkan email, harus masukkan nomor HP. Wah, aman nggak nih kira-kira? Biasanya orang Indonesia udah
takut duluan karena kurangnya edukasi. Tapi sebenarnya itu nggak masalah teman-teman, asalkan menginput data dirinya di tempat yang benar dan bisa bertanggung jawab. Salah satu contohnya memang seperti Facebook ya. Karena seandainya kalau ada masalah di Facebook pasti banyak orang yang akan menuntut Facebook ini. Ya, saya kembalikan lagi ke Mas Armal Firdaus, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Wadil. Mungkin sudah cukup jelas Mas Sugiarto ya untuk penjelasan dari Mas Wadil. Intinya selama bukan iklan atau link yang sifatnya phishing aman Mas ya. Iya, kembali lagi kebijakan iklannya. Jadi jangan untuk macam-macam deh pokoknya, jangan yang melanggar kebijakan, nanti uangnya benar-benar bisa hangus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Koko Heri. Baiknya bikin akun FB baru ya. Terus untuk verifikasi BM, daftar kemana Mas, bisa di-share linknya? Gitu. Oke, nah untuk bikin akun, kalau untuk Facebook jangan gunakan akun baru justru ya. Karena apa? Karena biasanya akun baru itu nggak bisa digunakan untuk membuat business manager. Biasanya seperti itu ya, akun baru. Minimal harus punya entah 100 pertemanan, udah aktif kurang lebih sekian hari, entah 14 hari atau bagaimana gitu. Harus benar-benar aktif di Facebooknya, rajin posting juga. Ya ibaratkan kita menggunakan media sosial seperti biasa deh. Pokoknya kita harus aktif baru bisa kita gunakan untuk business manager. Akun baru biasanya susah sih teman-teman, nggak bisa digunakan, langsung ditolak biasanya oleh Facebook. Nah solusinya untuk teman-teman, jika akun Facebooknya bermasalah seperti akun Facebook saya, teman-teman bisa gunakan akun suaminya misalnya atau istrinya misalnya atau saudaranya. Kalau yang masih jomblo bisa gunakan akun saudaranya mungkin, atau ya teman-teman yang dipercaya gitu. Boleh pinjam akun Facebooknya untuk membuat bisnis manager ini. Seperti saya tadi, saya gunakan akun istri saya. Nah gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk verifikasi BM daftar kemana? Bisa share linknya. Oke, kalau mungkin maksudnya untuk ngurus izin usaha ya. Jadi kalau izin usaha kan kalau di Indonesia itu ada PT ya, ada CV. Nah, sekarang ada dipermudah lagi nih, ada izin usaha online. Namanya oss.co.id. Nanti teman-teman buka sekali lagi ya, oss.go.id, buka aja di situ, silakan urus izin usaha online-nya di situ. Dan saya udah tes, itu memang bisa terverifikasi BM-nya. Untuk cara verifikasinya tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Di pengaturan bisnis itu ada menu info bisnis. Nanti klik aja di menu info bisnis, nanti ada perintah verifikasi bisnis dan kita tinggal upload surat-surat yang berhubungan dengan izin usaha kita tadi seperti itu. Jadi silakan buat di oss.go.id verifikasi bisnisnya, lampirkan file-file yang ada di oss.go.id tadi. Terima kasih. Oke, Mas Fadil. Ini saya sempat beberapa kali lihat info ya, ada teman-teman e-commerce yang jualan akun BM. Itu menurut Mas Fadil itu worth it ya untuk menggunakan akun BM yang hasil beli dari teman-teman e-commerce itu? Sebenarnya harus dipastikan lagi sih garansi atau jaminannya gitu. Mana tahu baru 1 hari 2 hari gunakan sudah terkena AMI lagi. Jadi minta dulu garansinya, apakah ada garansinya minimal 30 hari atau segala macamnya. Dan worth it atau tidaknya boleh, nggak apa-apa teman-teman ya. Karena misalnya nih kalau akun saya sudah kena AMI, misalnya kena blokir, akun istri saya sudah kena, terus saya nggak punya akun Facebook lainnya, ya udah solusinya mau nggak mau saya beli deh business manager yang udah diverifikasi. Ya, silakan beli business manager yang udah diverifikasi. Ya minimal itu sebagai media aja perantara untuk kita beriklan daripada kita nggak bisa ngiklan gitu. Ya. Iya, betul siap. Ini last question ini dari Mas Anonim. Sebelumnya terima kasih untuk penjelasannya. Masih kurang paham yang bagian upload CSV. Cara bikin datanya dari mana ya? Baik. Sebenarnya agak sedikit sulit menjelaskan masalah cara bikin data karena sebenarnya kita nggak membuat datanya tapi kita mengumpulkan datanya teman-teman ya. Jadi data ini bisa dikumpulkan melalui opt-in form. Di Facebook juga ada namanya instant experience, itu bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data pelanggan ya. Contoh nih teman-teman menyiapkan lead magnet berupa ebook gratis misalnya tentang Instagram Ads. Yang mau download silakan input data dirinya berupa nama, email, nomor HP. Nah, artinya orang-orang yang akan mendownload ebook Instagram Ads tadi adalah orang-orang yang
penasaran dan suka dengan Instagram Ad atau periklanan dengan Instagram Ad. Nah, saya dapat nih datanya, data namanya, emailnya, nomor HP-nya. Nanti saya input gitu ke Facebook Ads-nya. Dan jangan lupa diubah dulu ke CSV tadi ya. Di Excel juga bisa langsung kok, nanti klik Save As, kemudian ganti ke CSV. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Google Form. Nanti di fitur Google Form, teman-teman buka aja Google Form, input datanya di situ, nah nanti bisa diekspor, dikonversi ke CSV dari Google Form tadi. Jadi datanya nggak kita buat, tetapi kita kumpulkan. Nah, data lainnya seperti yang udah bernilai adalah orang yang sudah pernah membeli kepada kita, ke produk kita. Contoh saya punya kelas Facebook Ads nih. Nah, teman-teman yang mendaftar tentunya bayar gitu kan, 340.000 misalnya. Nah, saya punya data teman-teman, punya data nama, email, nomor HP, dan biaya yang teman-teman keluarkan di website saya. Nah, itu bisa saya upload langsung ke Facebook Ads gitu teman-teman ya. Dan juga untuk teman-teman yang daftar di Landing Star School kemarin udah beli kan, itu menginput data dirinya tuh. Nah, dari teman-teman Landing Star School nanti menggunakan data diri teman-teman yang ikut di sini untuk digunakan ke custom audience data pelanggannya. Jadi sekali lagi datanya nggak kita buat, tapi kita kumpulkan secara legal, ya secara legal, nggak sembarangan aja gitu. Mantap. Jadi sebenarnya kalau untuk cara import atau ekspor CSV itu sudah tersedia banyak Mas ya, baik di Google ataupun di YouTube ya, jadi tinggal mencari saja ya. Betul, gampang kok cara buat CSV gitu. Bisa kok teman-teman. Saya yakin pasti bisa, nanti kalau kurang lengkap cari di YouTube tadi bisa. Oke, siap. Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya, bisa langsung atau lewat chat sebelum kita akhiri sesinya karena tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Silakan, mumpung masih ada satu pertanyaan. Ini dari 70 sekian member yang tersisa tinggal 19 orang ini. Masalah berarti kemarin yang daftar udah 70 ya Mas? Udah Iya. sekitar 28 yang join. Ya nggak apa-apa sih, nanti ada recordnya. Karena memang lagi hari Minggu Iya, kan, hari Minggu ya. Tadi saya udah ditelepon juga sama teman, ngajak nongkrong. Oh iya, Biasa maaf Mas ya, jadi teman-teman saya kan kebanyakan di kampung nih, kalau udah sampai ke Padang gitu kan udah nelpon nongkrong yuk gitu apa segala macam ya. Tapi memang namanya udah bekerja juga, kita harus bisa mengalokasikan waktu dengan produktif gitu. Dan memang luar biasa sih teman-teman ya, yang 20 orang ini berarti memang mengalokasikan waktunya waktu secara khususnya. produktif. Mantap. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari vendornya ini. Masa Pixel bisa custom di inner page mana aja, Mas? Inner page ini maksudnya per masing-masing page di WordPress ya? Atau gimana? Ya Gimana gitu Mas ya? Yohanes? Mungkin bisa langsung live chat aja. Langsung live voice aja kayaknya. Halo Mas Fadli. Fadil, Halo Fadil. Mas Ya. Fadil. Mas Yohanes. Ya, udah tipis lah. Ini aku mau nanya, kalau misalnya kita mau custom pixel kan, itu dia bisa sampai sedalam mana ya? Misalnya contoh, kalau kayak tadi kan bisa tuh yang check out sampai ke misalnya ke sejoli bisa ya? Oh, eventnya, oke. Nah, eventnya. Terus misalnya contoh aku mau kayak Mas Fadil kan juga pakai Tripe ya? Iya, pakai Tripe. Pakai Tripe. Nah, misalnya si Tripe ini sudah selesai status ordernya, apakah kita bisa custom juga? Jadi nanti si eventnya bisa kita tangkap yang sudah melakukan pembayaran, kan itu otomatis lebih bagus lagi kan buat nanti modal buat kita iklan. Jadi konversinya lebih bagus. Itu kayak gimana kalau kayak gitu, Mas? Oke, berarti event pixel ya. Jawabannya bisa Mas, bisa banget malahan kalau memang udah tersedia oleh platform tersebut seperti di Sejoli ataupun di Tripe tadi. Nah, kalau di Sejoli kan udah disediakan tuh otomatis. Misalkan kalau orang yang masuk ke link checkout itu bisa kita rekam. Orangnya terekam sebagai apa? Misalkan terekam sebagai menambahkan info pembayaran gitu. Nah, kemudian ada klik tombol beli di Sejoli ya, ini link checkout Sejoli. Orang yang klik tombol link beli di Sejoli itu udah terekam sebagai prospek, misalnya udah masuk tuh data dirinya ke kita. Nah, kemudian ada form konfirmasi pembayaran.
Nah, jadi di konfirmasi pembayaran, mereka klik konfirmasi pembayaran, itu bisa terekam sebagai purchase, artinya orang yang udah membeli. Nah, sampai situ misalnya. Nah, kalau di TriPay saya belum tahu ya apakah di TriPay udah ada seperti itu, tetapi seharusnya tetap bisa dilakukan. Dan kalau secara segi HTML atau bahasa pemrograman lah istilahnya, itu kita bisa menginstal juga secara manual kalau kita punya form kita sendiri. Jadi jawabannya bisa banget Mas, asalkan memang udah tersedia di platform tersebut untuk sampai ke situnya gitu. Kayak di Sejoli itu udah bisa. Oke, siap, makasih Mas Fadil. Baik, sama-sama Mas. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita segera akhiri saja pertemuan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di live Zoom malam ini, utamanya buat Mas Fadil yang bersedia mengeluangkan waktunya sampai mengorbankan waktu ngopinya ini sama teman-temannya. Biasa. Oke, terima kasih sekali lagi setelah menghadiri webinar Zoom ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Fadil bisa bermanfaat atau memberikan insight baru dalam beriklan, menjual jasa pembuatan website sekolah, begitu. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Fadil. Terima kasih juga ke Mas Aroma dan teman-teman Linkstar. Mohon maaf nih kalau ada kekurangan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar lain kali, lain waktu. Siap. Oke, saya izin live ya. Ya kan Mas Fadil.